yang tahu, makanya Bu, pelan Bu, yang Ya, sewaktu Ibu Nasrani, manusia pertama itu Adam. Adam, Ya, sesudah Islam Adam, berarti sama dong. sama. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kata Hawa Ah, di dalam Bible itu diambil dari mana? yang tahu Ibu Loh, kan pernah jadi Nasrani. ternyata saya cek bukan Hawa, Kafa. Sejak kapan Kafa berubah jadi Hawa? Coba yang abang Ibu cek itu mana, tunjukin coba. Oke. Oke. Izin sedikit ya Bang Zuma ya, sedikit aja Bang. Sebentar. Kejadian 3 nomor nih. Oke ya Bang. Kejadian 3 nomor 20 Bang. Kita buka Bang. Saya tunjukkan Bang. Boleh, boleh. Sedikit aja Bang, Akang bisa dibesarkan baru nanti saya cuman ini saja ya karena dia mau lihat ya. Nah, kata aduh blur. Oke. Lalu manusia itu memberi nama Hawa. Betul ya Bang? Oke, kita lihat Udah ya baca Hawa ya? ini dalam bahasa originalnya ternyata bukan Hawa Bang, tetapi Kafa Bang. Kafanya Bang. Gimana tuh Bang? Sejak kapan Hawa jadi kafa Bang? Kafau. Nah, sejak kapan Bang? Nggak ada nama Hawa di Quran, nggak ada. Diam dulu. Nah, coba Bang Rolis, silakan Bang Rolis. Kalian kan selalu bilang kata Hawa tidak ada di dalam Al-Quran, betul. Ada di dalam hadis. Nah, sekarang pertanyaan saya. Quran nggak digunakan. Kafa ini kenapa bisa berubah menjadi Hawa, Bang? Silakan Bang Rolis. Ya. Ya, kenapa bisa, Bang? Kafa kok bisa jadi Hawa, Bang? Ini. Nah, ini saya ambil dari sini ya, Bang. Nih, nama Hawa. Kita lihat originalnya, Bang. Ternyata pas saya klik, itu bukan Hawa, Bang. Apa selalu Ibu itu bertujuan ke ori-ori ini tadi dari tadi Ibu kayaknya. Loh, Bible Anda kan bukan bahasa Indonesia, Bang. Emangnya Ada? tunggu dulu, Bang. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Bang Zuma mana? Nah, bukan. Ah. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Indonesia, bukan. Nah, sekarang kata Hawa ini kenapa bisa kenapa Gini aja, Bu. originalnya Kafa? Bang. Oke, gini aja, Bu. Originalnya Kafa, Bang. Kenapa bisa jadi Hawa, Bang? Biar Mama, Bu. Kesimpulannya kita ambil aja. Boleh. Hawa itu tidak ada di Artinya begini, Bang. Ada ya beberapa, bahkan pendeta mengakui 6.000 atau 3.000, 6.000 lebih ya, Akang, yang salah diterjemahkan oleh LAI, yang diimani oleh umat Kristen, yang akhirnya menyesatkan. Paham ya, Bang? Iya, Bu. Kita ini kan diskusi kan, Bu. Ya, contoh satu ini, Bang. Saya satu aja. Kalau masalah diskusi Yohanes itu, Bu, 13 nomor 13. Sebentar, Bang. Nih, ini yang salah diterjemahkan oleh LAI ya, Bang. Bu, jangan yang salah-salahnya aja Ibu tunjukin. Itu. Bang, kalau Bang, gara-gara salah penerjemahan ini, Bang, kalian jadi sesat loh, Bang. Nggak ada sesat kami, Bu. Nah, dijaga, Bu, omongan. Sekarang begini. Kalau saya tanya, Yesus mengatakan di mana dirinya mengatakan Tuhan? Kalian menyebut aku guru dan Tuhan. Ternyata di sini bukan Tuhan, Bang. Nih, saya klik ya. Ternyata di sini adalah kurios yang merujuk artinya Tuhan, Bang. Kurios itu Tuhan, Bang. Theos yang baru Tuhan. Kalian udah sesat kan gara-gara ini, Bang? Bukan, nggak ada sesat kami, Bu. Loh, pertanyaan saya cuma satu aja buat Ibu lagi. Coba. Apa? The Bluetooth device is ready to pair. Apakah menurut Ibu pencipta manusia itu ada dua? Pencipta langit dan bumi cuma satu, Bang. Seperti Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur Langit dan kepadamu. bumi dan isinya. Bang. Dan isinya.
Jangan langit. Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nanti yang saya tanyakan kepada Bang Rolis begini. Ya. Yesus mengatakan pencipta Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Yang Coba tadi saya diulang bacakan, Ibu Bang. pertanyaannya, Bu. Yesus kan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, Bang? Nah, gini Bu. Pertanyaan Ibu itu saya kembalikan ke Ibu lagi sewaktu Ibu di Nasrani. Yang Ibu tahu. Loh, kok kan nggak salah, Bu? Bang, udahlah, Bang. Coba, Bu. Tadi kan Abang mengatakan yang Bunda- menciptakan Bunda Nora, yang menciptakan selamat langit dan sore. bumi ini Tuhan. Ya, yang menciptakan langit Iya, dan Bu. bumi Tuhannya ada berapa? Saya bilang ada satu. Satu. Bahkan Yesus sendiri Tunggu, Bu. mengatakan, Pertanyaan Ibu itu, sebentar dulu, Bang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Coba, aku ya. bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Makanya saya tanya kepada Abang, menurut Yesus, nah, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Menurut Yesus, jangan menurut saya Nah. dengan Abang. begini. Begini, Bu. Ibu sendiri tadi yang mengakui pernah jadi agama Nasrani. Betul? Bang, Betul makanya nggak itu, saya Bu? katakan, Betul nggak pertanyaan saya itu, di Bu? ajaran Kristen yang menyembah makhluk itu adalah ajaran sesat, Bang. Bu, Ibu tadi mengaku pernah di Nasrani kan, Bu? Betul, Bang. Makanya saya bilang, Nah, ajaran pertanyaan Ibu ini. Tunggu, Bu. Pertanyaan Ibu tadi. Coba Ibu jelaskan apa yang Ibu tahu sewaktu Ibu Nasrani, agama Nasrani. Waktu Jangan Ibu tanya, Kristen, pendeta-pendeta selalu mengatakan bahwa makhluk hidup yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu, sosok itu adalah Tuhan. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Bibelnya, di dalam Bibel Anda sendiri, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Makanya saya katakan, ajaran yang dulu ini, yang saya imani dulu ini adalah ajaran yang sesat, menyembah kepada makhluk. Sementara Musa menerima hukum dari Tuhannya, itu mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti Tuhan menginginkan hanya satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus. Itu kata Yesus. Terus kata Yesus, Bapa yang mengutus Yesus itu wajahnya tidak kelihatan, rupanya tidak kelihatan, suaranya juga tidak bisa didengar. Sama seperti ajaran Musa di dalam Keluaran 33 nomor 20. Tuhan itu, Elohim itu mengatakan kepada Musa, tidak ada yang bisa memandang wajahku itu dapat hidup. Terus ajaran saya dulu bagaimana? Ajaran saya dulu menginginkan Tuhan itu menjadi manusia, disalibkan, mati, bangkit, terus menjadi Tuhan. Ternyata itu salah. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak ada manusia yang mati 3 hari bangkit terus menjadi Tuhan, tuh tidak ada. Paham? Makanya tema kita 2 Kristus, 2 Roh. 2 Kristus itu maksudnya apa? Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini, Kristus mana yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit setelah 3 hari baru dijadikan Tuhan menurut Roma Maaf, 12 Bu. 9. Maaf dulu. Nanti terlalu capek, Ibu. Yang Saya pada tidak capek, intinya, yang pada Intinya begini, Bang, menyembah makhluk itu dosa, syirik. Itu, Bang. Yesus sendiri bahkan tidak mengajarkan untuk menyembah kepada makhluk. Itu saja, Bang. Sebenarnya simple, kalau memang Kristen mau membaca baik-baik kitab sucinya, di mana Yesus mengatakan menyembah kepada makhluk. Bapa yang mengutus aku, rupanya, wajahnya, fisiknya itu tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Siapa yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Hanyalah nabi dan rasul yang dipercaya untuk menyampaikan firman. Salah satunya Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Untuk murid-muridnya mengajarkan kepada Bani Israel. Hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Simple sebenarnya, Bang. Cuman Kristen ini terlalu dimumet-mumetkan. Akibat apa? Ajaran dari pendeta-pendeta. Yesus Santai aja, Bu. mati, santai aja penyampaiannya, Bu. Santai. Nanti naik kolesterol, Ibu. Dengan wajah Saya tidak santai. perlu Jangan naik Ibu. kolesterol saya. Santai. Tidak, Santai. Bang. Santai. Buktinya, Nanti naik kolesterol, buktinya, Ibu. Bang. Santai. Buktinya pendeta waktu menyampaikan pidatonya itu
Hotanya itu Bunda. Satu-satu bang, Betul. bang, satu-satu bang. Kalian kan di sini Santai, Bu, berlima. santai. Santai aja, Tarik santai, nafas dulu, santai. santai abang. Cuman masalahnya Nampak wajah ibu ini tadi memang betul terbang. yang dikatakan Santai, oleh Bu. Al-Quran. Kalian ini tidak pernah Santai. mau membuka mata hati kalian. Kalian itu menutup saja. Bang Zuma kemana ini? Kenapa Sinyalnya itu YouTube-nya juga keputus. Jangan takut Bang, ibu, gimana ibu sinyalnya? tidak ditinggal. Jangan Jadi takut. kalau- Ibu di sini? Saya tidak takut. Sabar Bang Rolis. Buktinya Sabar aja Bang saya, Rolis. saya meninggalkan Kristus yang mati disalibkan. Saya baik-baik aja. Bahkan Yesus anak Bunda Maria itu dengan malaikat-malaikatnya bertopak bersukacita ria ketika kita tidak menyembah makhluk. Iya, santai penyampaiannya. Jangan tegang. Nampakkan ibu, wajah ibu Rolis, itu kalau seorang kamu mau beriman. diskusi, ayo. Kalau tidak, nggak usah lah. Kamu dari tadi bertanya bagaimana di keimanan dulu. Saya cuma mempertegas, keimanan saya dulu adalah keimanan yang sesat, mengajarkan Iya, menyembah yang kepada sekarang makhluk. udah betul ya. Makanya kalau udah betul iman ibu, santai penyampaiannya bu. Nanti naik kolesterol ibu, tenang. Wajah yang Kapan orang apa kolesterol naik? Saya ngapain kok naik kolesterol? Hanya menyampaikan Jangan firman, emosi, ya. firman. Nah, kelihatan bu dari raut wajah itu penyampaian lagi emosi atau tidak. Saya tidak emosi loh bang. Saya santai. Wajah saya Oke, tetap oke, begini. santai, Bu. Saya marah tidak Bukan, marah tadi tetap berbeda. cantik. Jarang mengakui manusia kesalahannya sendiri bu. Itu aja. Tidak begini karena saya ngapain naik kolesterol ketika menyampaikan kepada bani-bani kucluk. Iya, ibu yang benar. Jadi kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi atau mau cuma Bukan mau mau ngapain ngapa- kamu? Bukan, bu, santai bu. Ibu tunjukkan bahwa Nggak ibu itu lucu loh dari berkualitas tadi. Saya beriman. santai dari tadi. Kamu ini loh. Emosian tadi. Santai Udah emosian. bagus, Gurunda, Sampai sinyalnya, keluar Gurunda. bahasa-bahasa- Alhamdulillah. Bahasa-bahasa gigi, mata gitu kok tadi bu. Santai bu, tenang, tenang. Nih. Sampaikan dengan tenang bu. Ajari anak-anakmu itu yang betul. Jangan ibu Anakmu? penyampaiannya. Oh anak saya. Ibarat itulah bu. Santai bu, santai. Iya apa sih ini? Tarik napas dulu bu. Tenang apa baru sampaikan yang benar gimana. Coba. Saya sudah sampaikan yang benar. Saya tanya sama kamu. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Nah, siapa? Gimana bu? Nah kan? Telinga kamu berarti conge. Jangan gitu bu. Masa gitu seorang ibu yang beriman. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Langsung. siapa? Udah. Ah, turunkan aja lah. Gak masuk sama saya. Udah, yang lain aja. Bang Assalamualaikum, Zuma Gurunda. bagus. Udah bagus sinyalnya, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Mudah-mudahan Berapa aja kali ada bagus. kepental? Iya. Kita di ketinggian Bukit Golgota soalnya. Oh, ada penyalipan lagi ya bang? Penyaliban Bung Merpati. Oh, asal jangan signal abang aja disalibkan, bahaya. Itu dia. Mana tadi Ini yang bawa Nora. kitabnya Yahudi? Ah, ini si Leomard. Sudah turun dia tadi bang. Oh. Leomard Nora, ini. itu saya mau nanya tentang Kyrios tadi yang diterjemahkan. Kalau saya Leomard baca ini sih Kristen Kyrios ya, Bang? terjemahan Kristen. bahasa Ini Inggris Kristen itu semua ada ini. Lord ya. Kristen semua. Iya. Kristen semua ini. Ya kan Lord ada. itu berarti abang saya, Tuhan. Gimana ya? Bang? Coba jelasin ke saya. Soalnya tentang Kyrios tadi benar yang setelah saya baca di terjemahannya Inggris atau Indonesia itu mengarah kepada Tuhan atau Tuhan. Kepada Lord atau God? Iya. Ya. Kalau menurut abang sekarang gini. Di Indonesia Lord dengan pun God begitu. itu sama Terus- bang. Lord dengan God sama nggak? Itu dulu bang. Kyrios itu bahasa Yunani ya Bunda ya? Ya, Kyrios itu disematkan itu maksudnya disamakan dia punya apa itu Lord, Theos baru God. Nah, sekarang abang mau menyamakan nggak Lord dengan God? Kalau mau menyamakan, nah tunjukkan sama saya di mana arti Lord dengan God itu sama, begitu bang. Enggak, kalau di bahasa Inggris Kyrios itu diterjemahkan sebagai Lord atau Master, Lord or Master. Ya, bukan God kan Jadi bang? Tuhan atau Tuhan. Bukan God kan bang? Iya iya. Ya. Nah, sekarang God artinya apa bang? Tuhan, Lord artinya? Tuhan. Nah,
Sekarang theos artinya Tuhan. Jadi maksudnya berbeda dengan terjemahan Indonesia. Apa terjemahan Indonesia salah ya, Bunda? ya salah lah bang. Bagaimana mungkin Lord dengan God mau disamakan bang? Kalau menurut KJV, abang baca KJV-nya bang. Tadi di Yohanes 13 nomor 13, itu kalau KJV-nya itu teacher and Lord, bukan God bang. Ya bang ya, udah paham ya? Kita dilanjut sama Bang Zuma. Bang Zuma monitor ya bang? Bang Zuma jaringannya. Iya, Oh iya, silakan bang. Saya mute. Jadi harus disadari dulu bahwa Kristen ini punya masalah besar. Kenapa Kristen punya masalah besar? Karena mengambil kitabnya Yahudi, lalu mencoba untuk mewarnai kitab tersebut dengan warna Romawi. Sesatnya itu di situ, kelirunya itu di situ. Sehingga semua yang nampak pernyataan-pernyataan Elohim, pencipta langit dan bumi yang ada di kitabnya orang Yahudi itu nanti diwarnai dengan agama ajaran pagan, polytheism. Jadi ada terjadi sinkretisme, penggabungan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran tiga dewa. Itu digabung tuh. Masuk ke Indonesia sok cantik. Memaksakan Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah Tuhan dan seterusnya. Jadi ada kepayahan yang terjadi bagi pihak Kristen untuk menjelaskan kepada umat Islam yang beraliran tauhid sama seperti Yudaism. Padahal Kristen yang benar itu adalah Kristen yang jujur, bahwa sebenarnya menurut pendiri agama Kristen yang adalah Paulus, itu orang Kristen tidak boleh mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, nggak boleh. Lepas totalitas Taurat itu. Karena kapan Taurat itu masih dianggap ada kebenaran di dalamnya, maka sia-sialah kematian Kristus, makhluk padang gurun yang datang kemudian kepada Paulus. Itu sia-sia. Jadi Kristen yang benar harus melepaskan Taurat. Jangan bawa-bawa Tuhannya Yahudi dalam hal ini, tapi harus membawa Tuhannya Romawi. Maka apa rujukannya? Rujukannya ya Efesus 2 nomor Bang Suba, 6, jaringan saya 7 dan tadi 8. lemot. Ya, silakan. Ini Silakan, saya Bang. mau bertanya dikit aja, Bang Suma. Apa menurut Bang Suma si kemarin waktu debat sama RK itu, atau pernah saya dengar debat sama Edis TV, Ya, coba jelasin ke saya gimana di situ, apa Bang Suma merasa lebih benar dari mereka, atau jawab jujur, ini jujur saya tanya, atau apakah ada kebenaran di dalam pernyataan mereka yang mengarah pada sebuah data. jadi gini, saudara. Terkait dengan RK, ketika dia minta pernyataan saya, apakah Bang Suma setuju anak Maria itu Kristus? Saya katakan setuju. Karena memang dia adalah manusia yang diurapi. Jelas itu. Tapi karena gara-gara saya setuju bahwa Yesus adalah Kristus anak Maria, malah saya dinyatakan kalah. Harusnya yang kalah itu dia. Kenapa? Kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria, satu, mereka menyembah manusia. Dua, berarti mereka mengingkari Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kenapa? Karena Kristus yang datang kepada padang gurun di Paulus di padang gurun itu bukan manusia. Sedangkan Kristus anak Maria jelas adalah manusia. Dua Kristus yang berbeda. Harusnya dia yang kalah, bukan Bang Suma yang kalah. Kalau dia mengiyakan bahwa Kristus yang dia sembah adalah Kristus anak Maria, berarti dia kalah, keteteran 2 poin. Pertama, ternyata yang disembah oleh orang-orang di gereja itu manusia, anak tirinya Yusuf. Ternyata orang Kristen ini bertuhan kepada manusia anak Yahudi dari keturunan Yehuda, cucunya Nabi Daud alaihi salam.
bukan makhluk yang keluar dari kubur yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi. Bukan makhluk yang mengaku Yesus di Pulau Patmos yang dia katakan akulah Alfa dan Omega, bintang timur. Gereja harus menanggalkan itu. Kalau menyatakan dengan kekalahan secara absolut ada di pihak Bang Suma. Tapi kan dia dimenangkan hanya karena aturan yang dibuat-buat. Sementara kalau Anda jeli melihat diskusi itu, yang kalah itu mereka. Kenapa? Dia mengakui kalau yang mereka sembah itu manusia. Kalau Kristen ternyata terciduk menyembah anak manusia, sepupunya Yohanes, ponaannya Elizabeth, maka gulung semua, bubarkan itu gereja. Ternyata Kristen ini penyembah makhluk. Iya toh? Kalau saudara mengakui dan mengiyakan bahwa RK itu setuju yang mereka sembah adalah Kristus anak orang, maka yuk mari kita gaungkan. Ternyata Kristen ini penyembah manusia. Dah selesai kan? Ya sih, Kalau yang kalah di ya situ kalah sih aja, menyayangkan Iya, saya sekali. kalah dengan Pada aturan saat itu itu karena Jangan saya sepakat. berdalih- Bang Suma gitu tidak loh. mengklarifikasi Biar enak dengarnya. kalau Iya, silakan enggak apa-apa. Bang Suma merasa Iya. RK itu salah, saya yang benar. Kenapa nggak klarifikasi gitu? Terus kembali ke masalah Edis TV. Saya sering lihat debat Bang Suma sama Edis TV. Di situ ada beberapa argumen yang disampaikan Edis TV tentang keislaman, tapi di situ notabene juga Bang Suma banyak juga yang saya lihat ada kekurangan. Maksud saya gini, menurut Bang Suma apakah Edis TV itu dapat dikatakan benar menurut Bang Suma ya? Iya, jadi kalau saya disuruh belajar anak TK usia 3 tahun tentang Al-Quran dibandingkan kepada Edis, saya lebih memilih belajar kepada anak TK usia 3 tahun daripada ke Edis. Kenapa? Edis itu bukan paham Al-Quran. Edis itu cuman menguasai ilmu framing, logical fallacy yang dia punya. Tapi untuk memahami Quran, Edis nggak ada ilmu. Layangan tantangan saya udah sampai ke dia. Apa yang saya katakan? Mari kita diskusi head to head. Temanya 2 Kristus versus 2 Rab. Sampai hari ini belum ada jawaban. Tapi Bang Suma, Edis TV itu membawa sebuah data yang valid, yang sering saya buka juga ada terjemahan pada Quran. Itu valid loh, itu benar. Terus banyak juga orang Muslim yang sulit menjawab tentang 2 robnya di agama Muslim. Itu yang menjadi kebingungan. Terus saya bilang ternyata di Muslim juga ada 2 rob, karena ada beberapa orang Muslim saya lihat mengakui bahwa Muhammad itu disetarakan dengan Allah gitu. Tidak ada jadi umat Islam yang menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu nggak ada. ada loh Bang, cara saya ada Itu beberapa umat Kristen yang Muslim, ke Bang. Islam-Islaman yang nyamar-nyamar jadi Islam, yang sudah disetting oleh Edis di belakang layar. Seperti seorang yang mengaku dari Malaysia bernama Lina itu Kristen. Tapi saya udah cek sih. Nggak bisa Bang bang, Suma. nggak bisa. Saya udah cek Coba sekarang. tentang- Coba sekarang. Di mana dalilnya di dalam kitabnya umat Islam Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Mana dalilnya? Itu cuman logika yang dibuat-buat. Logika Kalau masalah- falasi yang dibuat oleh Edis. Bagaimana seorang Edis yang tidak mengerti Al-Ijazul Balagha mau menjelaskan tentang isi Quran, yang tidak paham tentang Al-Ijazul Tashri mau menjelaskan tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin anak TK yang membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek? Nggak bisa. Iya sih Bang Suma, memang begitu Iya. sih. Tapi si Edis selalu, ini yang kebingungan saya, si Edis membawa data dan itu benar menurut saya. Data dan apa saya, yang dia bawa? tentang- Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Saya Saya seorang berharap Muslim. gini, Bang Suma. Sabar. Saya berharap gini. Sabar. Ketika ada data tertulis Ra, Ha, Mim, dibaca Rohim. Bolehkah Anda mendefinisikan kata Rohim dalam Al-Quran ini? Silakan. Apa itu Rohim? Enggak, kalau Menurut- saya enggak menguasai itu Bang Suma. Jadi Menurut saya hanya tradisi bertanya Quran, aja. Rohim itu kasih. Menurut tradisi Edis, Rohim itu perut. Nyambung enggak?
Kenapa Edis mengatakan rahim itu perut? Karena dia tahu dalam rahim wanita itu, di dalam diri wanita itu ada disebut rahim. Rahim itu perut, kandungan. Dia memaknai Al-Quran dengan definisi rasa bahasa Indonesia. Nyambung nggak dengan kaidah Islam? Nggak nyambung. Ada data, ada. Dia bawa kata rahim. Rahim itu data. Begitu dia jelaskan, ternyata rahim menurut dia itu adalah kandungan, isi perut wanita. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak ngerti al-ijazul balag, al-ijazul tashri, al-ijazul ilmi. Dia nggak paham. Ada data dia bawa, tapi data itu digunakan untuk logical fallacy. Dia hanya menggunakan data itu menipu sesamanya orang bahlul. Orang paham Quran mana bisa? Orang dia baca Quran aja nggak bisa. Disuruh baca ejaan Al-Quran nggak bisa. Sedangkan kaidah memahami Al-Quran itu ada yang disebut al-ijazul adadi, al-ijazul ilmi, al-ijazul tashri, al-ijazul balag dan seterusnya. Ada i'ram, ada balaghah, ada nahwu, ada sarab, ada tafsir. Ilmunya itu berlandaskan kepada disiplin ilmu Quran. Edis punya ilmu apa? Yang Edis punya hanya ilmu congor. Yang penting terjemahannya begini. Oh begini. Oh ternyata begini. Ya itu ternyata buat dia. Perspektif dia. Sedangkan belajar Quran itu kaidah pertama. Pintunya adalah qiraat. Tidak bisa qiraat menjelaskan Al-Quran. Hei, bagaimana bisa? Yang percaya hanya pasien-pasien rusak. Begitu saudara. Edis bagi orang yang tak berilmu hebat. Tapi bagi kami dia hanyalah seekor kambing yang diberi ruh untuk berbicara layaknya manusia. Iya sih, soalnya ada beberapa data juga Bang Suma yang pernah saya lihat Bang Suma mengutip Bible, ternyata itu juga salah. Apakah yang mana? Kenapa Bang Suma udah tahu itu salah kok terus merasa benar? Coba tunjukkan yang mana yang salah. Bentar Karena ya, di Indonesia cari ya. ini, Karena saudara, ada ayat yang Bang Suma mengutip bahwa Tuhan orang Kristen itu menyuruh membunuh, bunuhlah mereka gini-gini. Ternyata setelah saya baca nggak seperti itu. Inilah kelemahan orang Kristen. Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus berdasarkan perintahnya di dalam 1 Korintus 1:19. Aku Paulus mematikan akal orang cerdas. Dan kecerdasan orang-orang yang bijak aku lenyapkan. Makanya itu seperti ini. Kalau dalil yang saya bacakan itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah salah, maka Kristen benar. Saya bacakan kepada Anda biar Anda paham. Sebentar teman-teman, biar kemudian kita pahamkan kepada saudara kita ini bahwa Bang Suma itu justru menolong gereja untuk melancarkan aksi tipu-tipu dan penyesatan manusia. Nih, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau agama Kristen itu agama benar, dalil ini harus dirubah. Kalau Kristen itu agama yang benar dari Tuhan, maka dalil ini harus dirubah. Kenapa? Satu, Yesus adalah orang yang benar. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, berdasarkan Keluaran 23, 7 dan 8, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Gak boleh. Tetapi karena Kristen dianggap agama benar, maka dalil Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dirubah. Supaya Kristen menjadi benar. Maka ketika dia dirubah, apa bunyinya? Supaya Kristen itu benar. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Rubah. Harus kau rubah. Supaya ajaran Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak dirubah, maka agama Kristen kembalinya ke dalam api neraka. Kenapa? Ini larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Itu kata Tuhannya di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Keluaran 23? Tidak boleh. Tetapi katanya
bunuh Yesus itu menyebabkan keselamatan. Bunuh Yesus itu menyebabkan dosa-dosa waris itu dihapuskan. Berarti dalil ini harus diganti. Dalil ini harus diganti. Karena Yesus berkata, Iya, sama sedikit iya. lagi. Karena Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran itu bagian daripada kitab Taurat? Harus digenapi. Apa itu? Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh dibunuh. Coba digenapi itu. Boleh nggak dibunuh Yesus? Nggak boleh. Tapi menurut gereja, membunuh Yesus itu adalah kehendak Tuhan sehingga dosa-dosa dihapuskan. Maka dalil ini harus dirubah. Pengikut-pengikut Paulus manusia cerdik, licik, dan culas memotong piti-piti, memotong pernyataan saya itu, lalu mereka buat piti seakan-akan saya merubah isi Bible. Apa hubungannya ayat Keluaran ini dengan Yesus Jumat? Yesus mengatakan di Lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Ya harus digenapi. Itu hubungannya. Yesus tidak pernah menyebut harus digenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, Timotius. Tak ada. Yesus mengatakan yang harus digenapi menurut Yesus yang tertulis di Taurat. Berarti Keluaran 23 apa itu? Jangan kau bunuh Yesus. Jangan kau bunuh anak Maria. Jangan kau bunuh ponakan Elizabeth. Jangan. Gantian Membunuh lah. Yesus. Membunuh Dari tadi Yesus Nutakiah adalah aja. melanggar firman Tuhan. Berarti Kristen adalah agama yang melanggar firman Tuhan. Maka Kristen harus ditenggelamkan. Maksud saya gini, Mansur. Gantian lah. Pada kutipan ayat itu, Gantian lah. kalau Iya, menurut saya ya, oke lanjut. Jadi gini Juma. Kalau kau mengartikan ayat sembarangan maka kau tersesat. Lalu apa arti Ya, dari tapi gini, Keluaran bentar, 23 gantian, ini? Coba, nanti kau coba lagi Anda ngomong. jelaskan. Saya kasih ruang Nanti kau- kepada Anda menjelaskan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya diam. Saya ingin penjelasan Anda tentang dalil ini. Boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Silakan. Saya ingin Tak dengar. ada hubungannya ayat itu dengan Yesus. Nah, Tidak ada. inilah kesalahanmu. Yesus yang berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam Taurat. Kok Anda mengatakan gak ada hubungannya? Oke lah Juma. Jadi gini Juma, Loh, aku kok mau oke? tanya sama kau nih. Enggak, Sok bentar. paten Aku tapi mau ilmu tanya gak sama ada. kau nih. Sok Aku cantik sudah tapi jawab, itu berkumis. nggak ada. Kan udah ku jawab, itu nggak ada hubungannya sama Yesus, oke? Loh, Terus aku Yesusnya mau tanya nih mengatakan sama kau, Juma. harus terjadi. Hei. Yesus yang mengatakan harus terjadi. Kok Anda mengatakan tak ada hubungannya? Yang dimaksud harus terjadi itu adalah penebusan nubuatan Nenek tentang Ukiper. dia, bukan Coba tentang kau tunjukkan yang di dalam katakan kitab tadi, sekarang Juma. begini. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat tentang penebusan itu apa? Ada enggak di dalam Taurat penebusan dosa menggunakan anak manusia? Ada enggak? Nubuatan tentang dia, bahwa dia akan datang sebagai juru selamat. Pandai-pandaian Begitu, nubuatan Juma. sok paten. Makanya gini Juma, kau menyandingkan ayat. Sekarang tapi kau tidak tunjukkan. sesuai. Kamu Gini loh, tunjukkan gini, di bentar, mana bentar, nanti nubuatannya kau jawab. di Taurat. Nanti kau jawab. Bentar. Kau tunjukkan di mana nubuatan di dalam Taurat membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan. Kalau ayat seperti yang kau kehendaki nggak ada. Jadi Jadi gini, katanya ada nubuatan penebusan di Taurat. nubuatan tentang kedatangannya, bukan nubuatan tentang pembunuhan. Kalau Gimana? kedatangannya Ini, seluruh Juma. manusia juga tahu, Koclo. Kedatangan Yesus itu juga semua kau orang paham tahu. sedikit. Yang dimaksud di sini, yang saya diprotes tadi itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 28, kampret. Jadi protes lah orang kau sandingkan dengan Yesus, kan gak ada hubungannya di Kan situ. Yesus yang berkata, tuyul, Yesus berkata harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus yang berkata, kok kamu yang membatasi? Lol. Ini wajib Oke, Juma, bodoh aku memang. mau nanya Kalau orang satu hal Kristen sama itu kau nih. wajib Aku ada yang bodoh. menggeliti. Orang Bentar, aku Kristen ada itu yang wajib menggeliti bodoh. pertanyaanku sama kau, Juma. Wajib bahlul kalau jadi Kristen. Bentar, Wajib. bentar Juma. Ada Nggak boleh satu tidak. pertanyaanku nih. Karena aku ada temukan videomu kau bilang Cuma kalau Allah menurut SWT saya, itu sama dengan dia Muhammad. Betul kasih nggak? alasan penjelasan dulu mereka, Bang Suma gitu. Iya, saya udah jelasin. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dalilnya jelas. Haruslah kau jauhkan dirimu. Perintah harus itu harus.
Harus ya harus bang. Ini perintah Tuhan kan? Harus. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Harus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi jangan Anda mengatakan ada nubuatannya, orang benar harus dibunuh. Kan perintahnya harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Artinya apa? Karena Kristen ini sudah terbentuk menjadi sebuah organisasi yang besar, maka dunia harus menjauhkan diri dari agama Kristen. Mana dalilnya agar menjauhkan diri dari agama Kristen? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kristen itu perkara. Datang membawa perkara, Tuhan nusul ke bumi, orang benar yang turun ke bumi, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan, dia adalah jalan kebenaran, kudu wajib dibunuh secara terkutuk di atas tiang salib. Perintah Tuhannya percaya atau jangan percaya? Jauhi atau dekati? Perintah Tuhannya jauhi. Kamu harus menjauhi agama Kristen. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jelas itu. Bisanya cuma cengengesan. Oke, udah Juma. Udah Juma. Bang Suma, saya bingung gini. Kenapa Bang Suma yang tidak mengimani agama Kristen terus bisa menafsirkan secara perspektifnya Bang Suma tentang ayat itu? Dan Karena tentang Kristen tidak jujur mentafsirkan kitabnya Yahudi yang mereka rampok dari meja Yudaism. Karena Kristen ke Indonesia diajarkan untuk mengkristenkan umat Islam. Karena Kristen adalah agama yang mewajibkan orang Islam ikut menjadi pengikut makhluk yang ada dalam padang gurun yang mengaku sebagai Kristus. Karena Kristen adalah agama misi. Karena Kristen adalah agama yang menginginkan umat Islam itu murtad semuanya, menjadi pengikut makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib. Paham? Ya iyalah, karena ajaran Islam kan nggak benar. Apanya yang tidak benar ajaran agama Islam itu? Kau bilang Muhammad sama dengan Allah. Di mana dalilnya Nabi Muhammad itu sama dengan Allah? Ini kutunjukkan videomu. Silakan. Nah, ini ya, dengar ya. Videomu sendiri ini Juma. Silahkan, saya paham, saya ngerti. Saya 9 nomor 6. Abang izin bertanya boleh bang? Sabar, biarkan dulu wanita kelaki-lakian ini menunjukkan videonya. Silakan. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat? Bertanya ke Nabi Muhammad. Kalau Muhammad itu dia adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu Allah. Apa? Apa itu? Woi, musik. Apa itu? Kamu putar apa kau, pengikut Paulus, penyembah makhluk Kristus. Tadi saya dengar kayaknya itu pernyataan si Abdul Somad. Sebentar, suaramu sebentar lagi. Sebentar lagi, suaramu sebentar lagi. Oh. Sabar. Ya udah lu putarnya pas suaranya aja, jangan pakai musik lah. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang Oh, saya jawab. Saya jawab samamu. Saya sedang menanggapi Yesaya. Dengar. Saya sedang sudah, saya sudah paham itu. Itu potongan-potongan. Saya menanggapi iman butanya Kristen yang mengatakan Yesaya 96 itu adalah Yesus. Oke, di mana di sana yang ditujukan dalil itu adalah Raja Hezekia. Hezekia manusia, disebut Allah yang perkasa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau melihat suatu masalah itu lihat latar belakangnya. Jangan Anda cuma editan sama tadi yang Keluaran 23 itu. Sama. Ini bukan editan, cuma ini suaramu loh. Itu suara saya betul. Tetapi yang dibahas di situ Yesaya 9 nomor 6, di mana tanggapan Kristen. Dengar, sabar, saya yang punya suara, saya yang harus klarifikasi, oke? Anda hanyalah kutu busuk yang tidak mengerti apa-apa. Dengarkan. Yesaya 9 nomor 6 itu tuduhan kafir laknatullah Kristen mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Bagaimana mungkin Yesus disebut Raja Damai? Nabi Muhammad disebut Raja wajar, beliau Raja besar. Mendamaikan seluruh kabilah-kabilah Arab. Mendamaikan antara Mekah, Madinah. Mendamaikan seluruh Indonesia pun didamaikannya.
Aura ajarannya, bias cahaya keislaman yang dibawa. Indonesia damai sejahtera, mengusir penjajah yang beragama Kristen. Dia raja damai. Indonesia kacau balau, hancur 350 tahun. Ledakan bom di mana-mana, pembakaran kemudian masjid dan juga pesantren di mana-mana. Pemakaman 40.000 jiwa terjadi di mana-mana. Pelakunya Kristen. Tak ada kemudian kedamaian di Nusantara ini. Masuk Islam kemudian ajaran Nabi Muhammad lantas menjadikan Nusantara ini damai sejahtera. Itu yang disebut Raja Damai, Sarsalun. Bang Zuma, saya Yesus mengerti. mendamaikan siapa? Yesus. Siapa yang didamaikan oleh Yesus? Tak ada Cak Ayu. Juma. Apa yang didamaikan oleh Yesus? Coba apa? Adakah Allah di Indonesia, Bang? Apa yang didamaikan oleh Yesus? Jadi dalil Yesaya 9 nomor 6 itu, kalau dipaksakan untuk dibawa ke Yesus, maka lebih pantas untuk nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Bang Zuma, pertanyaan Apakah saya ada gini Allah boleh di nggak? Indonesia? Oke. Tidak, Bang Suma, sehingga dia bisa memerdekakan Indonesia. Bisa buktikan. Apa? Ulang pertanyaannya. Apakah ada Allah di Indonesia sehingga dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ada tidak? Allah pencipta langit dan bumi, bukan seorang bayi yang musul ke bumi untuk isap puting. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Jangankan di Indonesia, alam jagat raya, langit dan bumi beserta keduanya, beserta isi yang ada di antara keduanya adalah milik kepunyaan Allah. Dan Allah tidak pernah lengah setitik pun dari makhluknya. Tidak Saya seperti buktikan, Yesus. Tuhan kau itu Yesus, tidur, buktikan. Saya lemah buktikan. dan seterusnya. Sebentar, Silakan. saya buktikan. Silakan. Silakan. Ketika Anda sholat, arah kiblat Anda kemana? Arah kiblatnya, arah ibadahnya ke Mekah. Kenapa ke Mukarramah. Mekah? Itu perintah Tuhan kami. Perintah apa? Perintah apa? Perintah Coba. untuk mengarahkan wajah ke Ka'bah. Di mana itu? Di mana? Al-Quran, coba Al-Quran sebutkan. yang mengatakan Coba itu. sebutkan. Coba sebutkan. Al-Quran yang memerintahkan. Coba Sama dengan di dalam sebutkan. di dalam kitabnya orang Yahudi pun diperintahkan bahwa seluruh umat tadinya memiliki kiblat. Hanya orang Kristen yang tidak punya kiblat. Dalilmu mana? Dalilmu Al-Quran. mana? Al-Quran Saya di dalam menjelaskan. Bible ada Kalau saya dalil. tunjukkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Kau mau apa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Kau mau Sebutkan apa? apa itu? Apa itu? Sok paten, jangan sok cantik. Udah, sekarang kau tunjukkan di mana kiblatnya orang Kristen. Saya Mana? menunjukkan kepada Anda di kitab bilangan sebentar. Itu Anda tidak kitabnya bisa orang menjawab, Yahudi, ya. Anda tidak perampok, bisa menjawab. perampok. Sebentar. Hei, Anda perampok, tidak bisa menjawab bahwa perampok. itu perintah. Maling, maling kucluk. Maling rampok. Zuma, Kitabnya Bang Zuma, Yahudi. saya bertanya sedikit boleh nggak, Diam Bang dulu, Zuma? saudara. Diam dulu. Saya minta agama Kristen, bukan agama Yahudi. Tidak bisa menjawab. Saya minta kitabnya. Hei. Saya minta dalil dari kitabmu, bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan, silakan. Kalau Al-Quran jelas. Ini kitab kami. Taqalluba Sebentar. wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalil Quran. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kiblat di kitabmu. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Ku robek nanti mulut kau. Kitabmu sendiri yang kau bawa. Perjanjian baru. Kitabnya Artinya- Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Artinya perjanjian bahwa lama. karena Allah melihat Muhammad. jadi Saya suruh kau kalian minta bertindak tunjukkan menurut dalil. menurut Saya Muhammad. kasih dalil. Sekarang giliranmu tunjukkan dalil di Allah perjanjian baru. Bahlul, di kitabmu di perjanjian barumu tunjukkan Enggak, arah kalau kita kiblatmu saya di jawab mana. kau, saya jawab kau nanti ini. Dengar. Oh, kalau kau Dengar, tidak doa. bisa jawab saya, kau turun. Jangan so cantik depan saya. Saya kalau orang Kristen berdebat dengan saya tak ada ilmunya, itu seperti monyet yang dikasih kemampuan berbicara. Kau turun. Kau turun. Kalau kau tidak bisa tunjukkan dalil di agamamu, jangan kau pakai kitab agamanya orang Yahudi. Jangan. Itu bukan kitabmu, Bang itu kitab Zuma, curian. saya bertanya sedikit boleh nggak? Ya, silakan. Ini kebiasaan Kristen ini. Tadi saya menyimak Sedikit-sedikit tentang- lari di kitabnya Yahudi, sedikit-sedikit lari di kitabnya Yahudi. Berdiri Ya. sendiri dong. Agama Vatikan Romawi berdiri sendiri dong. Jangan ambil dari kitab curian. Lanjut.
tadi Bang Suma ada pernyataan dari Ustadz Abdul Somad itu katanya kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada semuanya. Jadi apakah dari pernyataan itu kalau saya mendefinisikan bahwa Abdul Somad menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah, bisa nggak ke situ? Oh enggak bisa Bung. Allah menciptakan alam semesta dengan nur Muhammad. Itu jelas itu. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Fiha misbah. Jadi orang Kristen tidak akan pernah paham itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan alam semesta itu berbeda dengan kemanusiaan Nabi Muhammad. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah berbeda. Jangan kamu anggap. Sedangkan kalau berbicara dengan tentang Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib la lastakzartu minal khair. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku tidak bisa dari diriku sendiri kecuali atas izin Allah. Tuh, jadi Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah dua kaidah yang berbeda. Yang diterangkan guru saya, Ustadz Uwas itu Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Kesalahan orang Kristen, yaitu dianggapnya Nur Muhammad itu adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Ya Bang Suma, mengerti Kak. Terus kenapa Allah nggak memakai nur-nur Nabi yang sebelum Nabi Muhammad? Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang termulia di dalam kehidupan umat Islam yang disampaikan melalui Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memprioritaskan umat muslim. Betul. Makanya dia ditunjuk sebagai khataman nabiyyin. Dia ditunjuk sebagai rasul penutup. Wa idz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh dari seluruh nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah di atas muka bumi. Apa kata Allah? Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian agung denganku atas demikian itu? Mereka para nabi pun mengatakan, kami setuju. Kami setuju. Kami berikrar. Kami paham. Kalau akrarna. Maka kata Allah, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama kamu tentang kuutusnya seorang rasul manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Di antara seluruh makhluknya Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Maka Allah menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Begitu saudara. Apakah mulia itu, kemuliaan itu hanya milik Allah, nggak bisa milik manusia? Makhluk yang ada di atas muka bumi dan yang ada di atas langit itu adalah serpihan-serpihan cahaya yang berasal dari Allah itu sendiri. Mulianya makhluk cerminan kemuliaan Sang Pencipta. Manusia itu mulia, Penciptanya maha mulia. Manusia itu mendengar, Penciptanya maha mendengar. Manusia itu melihat, makhluk itu melihat, Penciptanya maha melihat. Kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk itu hanyalah bias dari kemahamuliaan Tuhan Penciptanya. Barakallahu fikum, Bang Afidah. Masya Allah. Begitu saudara. Kita ini siapa? Kita ini serpihan. Alam semesta ini siapa? Alam semesta ini serpihan. Serpihan apa? Serpihan keberadaan Sang Ada. Siapa dia? Dialah Allah Pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah.
Sehingga alam semesta ini adalah jejak yang disimpan oleh Allah bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta, bukti adanya Allah. Tidak adanya alam semesta, kita tidak bisa meraba. Kenapa? Karena kita sendiri tak ada. Makanya agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara kitab sucinya dengan akalnya. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi memberikan jejak rambu-rambu kepada makhluknya bernama manusia untuk kemudian menjadi titah yang dirambah kemudian hari demi hari, minggu demi bulan, tahun untuk sampai kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara akal. Orang yang menggunakan akalnya akan tahu jejak kembali kepada Tuhannya. Tetapi orang yang mati akalnya, dia tidak akan tahu cara jalan menuju kepada Tuhannya. Maka akal dan ruh yang ada pada diri manusia, dua serpihan cahaya yang penciptanya titipkan. Engkau ingin tahu siapa aku? Tanya hatimu, tanya akalmu. Tapi di Kristen akal harus mati. Bagaimana mau kembali kepada Tuhan yang benar? Mentok-mentoknya apa? Sampai kepada makhluk padang gurun yang mengaku Kristus ujung-ujungnya. Kenapa? Akal mati, hati gelap, kuping tuli, tak mendengar apa-apa. Oke, Bang Mulut Suma, bisu terakhir untuk saya menyatakan udah sebuah kebenaran. mengerti. Silakan. Terakhir aja biar saya turun. Silakan. Ini Bang Suma, kalau saya baca definisi mulia itu mulia itu sangat besar loh, artinya luas. Tetapi setelah banyak saya mendengar dan memahami, ada beberapa sifat Nabi Muhammad yang tidak bisa disetarakan dengan kata mulia itu, Bang Suma. Bisa nggak saya menerima penjelasan itu? Iya, jadi begini saudara. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tentang dirinya di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah ketika dia mengatakan kemahamuliaannya, maka ketika berbicara maha mulia, al-aliyyul azim, maka Allah sedang berbicara hakikat ketuhanan. Sedangkan kata mulia ini sendiri definisinya apa? Luhur, baik budi, tinggi, pangkat, berbicara mengenai terhormat atau kemuliaan atau martabat atau pangkat atau kedudukan. Nabi Muhammad punya kedudukan. Jadi kalau berbicara kata mulia itu spesifik dengan kata luhur, baik, berharga, tinggi kedudukan, memiliki martabat dan seterusnya. Nabi Muhammad memiliki itu, yes, maka dia mulia. Sedangkan maha mulia itu hanya ada pada sisi Allah. Nabi Muhammad bukan maha mulia, enggak. Kalau Nabi Muhammad duduk pada perkara maha mulia, berarti dia Tuhan dong. Tidak, Nabi Muhammad tidak ada gelar maha mulia. Yang memiliki gelar maha mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kehilapan beliau sebagai manusia, wajar. Wajar. Kalau dia hilaf, karena dia manusia biasa, hanya diberi karunia kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Inilah kesalahan orang-orang Kristen, utamanya ternak-ternaknya Edis, itu menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Kelirunya itu di situ. Berarti itu kehilafan saja ya. Daripada mulianya Nabi Muhammad ada perbuatan yang tidak bisa dicocokkan dengan mulia, itu adalah sebuah kehilafan ya. Ya, maksud Anda kan bertanya, Nabi Muhammad maha mulia. Saya katakan enggak. Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia. Bukan. Apa yang salah dari Nabi Muhammad menurut saudara yang mencederai kemuliaan? Apa yang salah? Contoh. Yang mulia. Contoh. Sifatnya Nabi apa Muhammad. yang salah pada diri Karena Nabi Muhammad yang mulia ada ini? Beberapa, iya, contohnya kayak gimana Nabi Muhammad itu mengawini seorang anak kecil yang di bawah mengawini umur. anak seorang anak kecil itu mengganggu kemuliaan. Ya, menurut karena itu saudara, tidak mencerminkan sifat yang mulia. Karena Anda menilainya di zaman sekarang dan Anda menilainya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beda.
Kalau seorang Jadi budak, Nabi Muhammad bukan manusia biasa ya, Bang Suma? Sabar. Kalau seorang budak menikahi anak kecil, itu sesuatu yang kemudian setara dengan kodratnya, kadarnya. Seorang raja, seorang pemimpin menikahi seorang yang berusia 6 tahun, menurut hadits, menikahinya bukan menggauli. Menikahi artinya menghalalkan dia untuk menjadi orang yang intim kepadanya, agar wanita tersebut menghafalkan hadits-hadits yang kelak akan menjadi hukum seluruh dunia. Seorang wanita dan seorang laki-laki mulia yang menjaga kemudian derajat kemuliaannya ingin mengajar seorang wanita tentang sesuatu yang sensitif pada diri wanita. Apakah dibenarkan? Tidak. Tapi kalau wanita itu sudah halal, apapun bisa dilakukan. Maka pembelajaran yang diterima adalah tentang hukum mahram dan hukum bukan mahram. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah karena perintah Allah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan Siti Aisyah sebagai penghafal hadits yang intim terhadap keislaman, yang sangat-sangat tabu didengarkan oleh telinga-telinga manusia. Maka yang harus mengetahui ini adalah orang yang intim kepada Rasulullah, karena berbicara tentang kewanitaan. Maka Nabi Muhammad karena ada perintah untuk menyampaikan hal itu, satu-satunya wanita penghafal hadits terbanyak adalah Siti Aisyah. Apa manfaatnya? Seluruh dunia memahami tentang konsep ilmu fikih, tentang wanita, tentang kesuburan, tentang nifas, tentang haid. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah Siti Aisyah adalah seorang wanita yang sangat-sangat mencintai suaminya. Dulu di zaman Rasulullah ketika perang Uhud terjadi, aturan mainnya adalah tidak boleh ikut perang Uhud atau perang Badar kalau usia masih 15 tahun ke bawah. Nggak boleh. Nah, saat perang Uhud, secara historis, sejarah, Siti Aisyah ikut. Berarti sama dengan perang Badar, perang Uhud, itu Siti Aisyah usia sudah 15 tahun minimal. Beliau ikut. Bukti bahwa dia sudah 15 tahun ke atas. Dan saat perang Badar, saudara, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadits yang menceritakan beliau dinikahi Rasulullah usia 6 tahun itu pengabarannya sahih, tetapi implementasi secara histori itu keliru. Berarti yang salah yang hadis itu ya, Bang? Tidak salah. Pemberitaannya secara pengabaran betul, tapi histori yang sebenarnya adalah Siti Aisyah usia 15 tahun belum dinikahi oleh baginda Rasulullah, sebab pada saat perang Uhud Siti Aisyah belum pernah dinikahi oleh Rasulullah, sedangkan pada zaman perang Uhud Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun minimal. Bang Suma, ini pernyataan Bang Suma itu kadang berbeda dengan yang pernah saya dengar pernyataannya Buya Syakur. Apakah Buya Syakur yang keliru atau Bang Suma yang keliru? Apa yang dikatakan oleh Buya Syakur? Karena Buya Syakur itu pernah menjelaskan tentang nilai ilmu fikih yang seperti Bang Suma jelaskan tadi. Apa itu? Ya. Tentang Siti Aisyah itu pernikahan anak di bawah umur, dia juga pernah menjelaskan itu sampai kalau berdasarkan hadits, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Kalau berdasarkan hadits yang diriwayatkan di Irak, saya katakan iya, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun dan serumah di usia 9 tahun. Orang Arab, Bung, 1400 tahun silam, kalau usia 9 tahun itu sudah sama setara dengan zaman sekarang orang Indonesia 20 tahun. Oh, itu tafsirnya Bang Sumaya. Oh, bukan saudara. Oh, bukan ya, bukan. Keadaan fisik orang yang hidup di padang gurun dengan orang yang hidup di Indonesia itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Rasulullah menikah di usia itu adalah hal yang lumrah.
Jangankan zaman Rasulullah 1400 tahun silam, dulu bahkan sekarang nih, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, itu SD sudah pada menikah itu. Nenek-nenek kita dulu, SD kelas 5, begitu sudah keluar puting sebesar jagung, nikah. Belum haid, sudah nikah. Itu zaman sekarang. Bagaimana zaman dulu? Bagaimana zaman pra sebelum Masehi? Di zamannya Yusuf aja, Rifka pada zaman Yakub, Ishak, itu dinikahi usia 3 tahun. Dan anehnya saudara, saya sebagai penggiat pelajar Bible, sebagai penggiat nih, saya puluhan tahun mengkaji Bible dari A sampai Z, dari Z sampai A, dari muka belakang, samping kiri kanan. Tidak ada saya temukan satu dalil pun di dalam Bible, kalau digabungkan kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi menjadi satu, disebut sebagai Bible atau Biblika, saya tidak menemukan batas usia wanita dinikahi di dalam Bible. Gak ada batasan. Gak ada batasan. Kalau di Islam kan jelas, balik. Pada saat mereka balik itu apa? Pada usia mereka sudah haid, mimpi basah, boleh menikah. Tapi kalau di Kristen gak ada batasan. Usia 1 hari, usia 2 hari, 3 hari. Kalau kita lihat dalam kitab Bilangan 31, nomor 17-18, boleh menikahi wanita 1 hari. Yang penting dia masih perawan. Tetapi wanita yang masih perawan boleh kamu ambil sebagai milikmu. Itu dalil, itu perintah. Tapi yang tidak perawan bunuhlah. Nah, itu perintah di dalam kitab Bilangan 31. Begitu saudara. Jadi Oke Bang Suma. Ya, silakan. Bang Suma, ada gini Bang Suma. Ada pernah saya lihat Edis mengutip bahwa Edis ada ayat yang Lawak. menyatakan enggak, bukan. Saya hanya pengen cari pembenaran apakah yang Edis selalu bilang itu benar, karena saya tidak tahu kan, atau Apa itu? hanya framing atau pembodohan. Apa itu? Jadi seperti gini. Ada ayat yang dia menyatakan, dia mengutip bahwa Nabi Muhammad mengatakan jika istri-istri yang sudah diceraikan bisa digauli. Nah, proses kalau sudah diceraikan berarti bisa dianggap itu sebuah selingkuhan kan? wah, Al-Quran dengan jelas mengatakan dalam surah Al-Mu'minun. Nah, inilah kesalahan kekeliruan saudara-saudara Kristen. Al-Quran mengatakan apa? Makanya saya ingin cari tahu pembenarannya dari Bang Suma karena lebih ini saya menguasai bantah. Quran, Makanya kan? saya katakan Edis Bang itu Leo, dengerin pelawak. dulu Bang Leo, di mute dulu. Makanya saya katakan Edis itu mending saya diskusi dengan monyet daripada Edis. Edis tak ada ilmu. Dia hanya punya ilmu congor. Logika palasi yang dia punya. Penipuan, penggiringan opini, dan apa? Pendalaman doktrin dan dogma berdasarkan tentang ilmu remah-remah yang hanya berdasarkan congor, air liur. Al-Quran membantah apa yang Anda bawa. Surah Al-Mu'minun, dengarkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kelaminnya illa ala aswajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Apa kata Allah? Pamadi betangga wara azalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, menggauli yang bukan istrinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa hukuman bagi mereka yang melampaui batas? Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Tetapi apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat tadi, tidak berzina, tidak menggauli yang bukan istrinya. Walladzina hum ala salawatihim khas yuhafizun. Dan orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yakni yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Ini terbalik dengan pengajaran Edis congor, manusia pemakan sendal jepit. Iya, karena kemarin sih Bang Suma, Bang Edis saya nonton itu pernah nunjukin di Al-Asab ya 51 gitu. Makanya saya bilang apakah itu dapat mencerminkan sebuah
perkataan mulia bagi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Jadi saudara, gini Bang Suma, saya pengen sekali lihat Bang Suma itu debat sama Edis biar saya semua juga sudah tahu layangkan bahwa tantangan saya. kebenarannya itu siapa. Dua Kristus versus dua Rob. Kayak kemarin Bang Suma debat sama RK itu saya lihat lebih asik sih ditonton, nggak terlalu diberi kesempatan satu-satu menjelaskan. Itu buat saya bagi saya ya lebih cepat dicerna dan dimengerti seperti itu Bang Suma. Makasih banyak Bang Suma, saya udah mengerti. Oke, saudara Leo, Anda berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Iya, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Baik, pasien selanjutnya. Ahimoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Tuhan. Oh, namanya Tuhan Yesus. Masa Gurunda debat sama Tuhan, Gurunda? Enggak apa-apa. Namanya Tuhan Yesus itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Izin bertanya sedikit, Bang. Nah, kalau saya di sini kalau saya di sini hidupnya permisi dua agama, orang tua Muslim, saya Katolik, Bang. Ini karena belum bisa on cam. Kalau saya on cam kaget Abang nanti, soalnya rumah saya depannya musola besar. Iya, nggak apa-apa. Itu biasa terjadi dalam hidup manusia. Lanjut. Kalau kita salam kenal sebelumnya Bang dari NTT. Siap. Bang. Salam toleransi. Bisa lihat video NTT kan Bang. Nah, dari tadi saya nyimak terus Abang sama Ibu berbicara. Ini mohon maaf ya di luar konteks sedikit ya. Hanya sedikit bertanya Bang. Di saat kita beribadah bersembahyang itu ada kata yang mana jangan menyembah Allah lain selain Allah, ya kan Bang? Iya, betul. Di Kristen pun demikian. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kita di Kristen menyembah Yesus dan kenapa di Islam itu menyembah Muhammad, Bang? Itu aja, Bang. Iya. Mohon dijelaskan lah. Baik. Seperti yang Abang tahu lah. Baik. Jadi saya teringat cerita guru saya. Ada seorang anak TK bertanya begini. Mama, binatang apa yang memiliki 3 kaki? Jadi si mama ini bingung, binatang 3 kaki. Terus mama nggak bisa jawab. Mama, kata anak TK, bantu sama ayah dong. Ayah, bantuin mama dong. Si adik nanya tuh, binatang yang memiliki 3 kaki itu binatang apa sih? Mama pusing, ayah pusing, seisi rumah pusing. Saya mendengarkan cerita guru saya itu, tertawa, teman-teman semua pada bingung semuanya. Ayo ada anak, adakah kemudian yang mampu menjawab pertanyaan anak TK tadi? Ayah, ibu dalam cerita itu nggak sampai jawabannya. Lalu kemudian di kelas juga riuh, nggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya ngangkat tangan. Saya, Bu. Ya. Siapa? Silakan, Lim, kata guru saya. Binatang yang dimaksud di situ adalah becak. Jadi di kelas itu ribut. Wah, Alim katanya asal-asal ngomong, kok bisa dibilang becak kata gitu. Nah, saya ditanya, guru saya tenang dengan bertanya, Lim, apa alasanmu mengatakan binatang yang ber3 kaki itu adalah becak? Saya katakan, yang bertanya siapa, Bu? Anak TK. Nah, saya menggunakan paham anak TK. Sama dengan pertanyaan saudara. Ini pertanyaan anak TK. Pertanyaan anak TK yang menggelikan. Kenapa umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Sama seperti anak TK. Ikan apa yang memiliki 3 kaki? Maka saya katakan kepada saudara dengan jawaban anak TK. Kenapa umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Ya, ini jawaban anak TK.
kepada pertanyaan anak TK. Karena seorang anak harus menyembah ibunya, harus menyembah ayahnya. Ketika ayahnya mengajarkan kebaikan, maka seorang anak harus tunduk kepada kebaikan dan kebenaran dari yang diarahkan oleh ayah ibunya tersebut. Seorang anak yang mendengarkan nasihat ayahnya sama dengan mempertuhankan dan menyembah kedua orang tuanya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi konsep menyembah yang dibawa oleh murid-murid Edis, dia ingin menyamakan antara perintah yang datang kepada umat Islam, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau taat kepada Nabi Muhammad disebut menyembah Nabi Muhammad, ayat itu mengatakan wa ulil amri minkum, dan taat pula terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Berarti umat Islam disuruh menyembah presiden. Atiullah, taatlah kepada Allah. Artinya apa? Perintah Allah apa? Perintah Allahnya ibadahilah aku, sembahlah aku, meminta doalah kepadaku, berharap satu-satunya kepadaku. Maka mentaati itu artinya hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada satu hakikat pencipta yang disebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan taat kepada Nabi? Taat kepada Nabi Muhammad, ikuti perintahnya. Wahai Nabi Muhammad, kumpulkan seluruh perintahmu. Adakah di antara seluruh perintahmu itu mengajarkan beribadah, menyembah, mentuhankan dirimu? Ternyata enggak ada. Seluruh rangkaian perintah Rasulullah yang dicontohkan, yang dilisankan, yang menjadi keputusannya, semuanya mengarahkan umat Islam untuk beribadah, menyembah, sujud hanya kepada Allah. Berarti taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan taat kepada pemimpin? Ketika pemimpin itu tidak zalim, ketika pemimpin minta ente bayar pajak, ketika pemimpin minta engkau kemudian mendirikan rumah ibadah, taat. Mendirikan rumah ibadah atas perintah pemimpin, artinya pemimpin mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya jelas, terurai. Taat kepada Allah artinya menyembah kepada Allah. Taat kepada Nabi artinya taat menerima perintah Nabi agar menyembah hanya kepada Allah. Adakah Nabi Muhammad memerintahkan menyembah kepada dirinya? Tak ada. Bagaimana dengan Kristen dengan konsep mentuhankan Yesus? Jelas. Yesus anak Maria mengajarkan untuk mengimani dirinya, mempercayai dirinya, mentaati dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 24. Banyak ucapan-ucapan Yesus. Yohanes 14 31 dan seterusnya. Yohanes 10 nomor 27 dan seterusnya. Yesus mengatakan yang mempercayai diriku, yang mengikuti diriku adalah mereka yang melakukan perintah Bapa, sebab perintah yang keluar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kristen kok nyembah dia? Salah. Orang Indonesia dalam hal ini Islam juga salah kalau menuduh itu menyembah Yesus. Yang Kristen sembah bukan Yesus anak Maria. Yang Kristen sembah itu adalah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, yang datang kepada Ananias. Bukan manusia yang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus. Itu sembahan Kristen. Jadi bukan dalam skala prioritas anak Maria Yesus dengan Nabi Muhammad anak Siti Aminah. Bukan. Tetapi Edis dan murid-muridnya menyetarakan makhluk padang gurun yang adalah sibilisisis yang memang mau disembah. Apa buktinya bahwa makhluk ini mau disembah? Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6, Matius 4 nomor 6. Apa kata makhluk tersebut? Yesus, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa di dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makhluk ini ingin disembah. Nabi Muhammadku tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Sedangkan makhluk yang bernama Kristus ini menginginkan disembah. Buktinya, ketika makhluk ini keluar dari kubur,
Apa kata dia? Kepada aku telah diberi kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Makhluk yang datang kepada Yesus. Tapi Yesus menolak kuasa itu. Makhluk yang masuk ke dalam kubur menerima kuasa tersebut. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberinya kuasa? Sibilisisis. Pergilah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu perintah siapa? Sibilisisis. Siapa kemudian menjadi pengikutnya? Kristen. Di antaranya Edis, penyembahan terhadap makhluk padang gurun yang datang kepada mayat yang ada di dalam kubur, yang keluar dari kubur, memerintahkan ke seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Disetarakan dengan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan apa? Fattakullah wa antiun. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menyatakan kepada seluruh umat manusia, aku ini la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat kepada manusia maupun menolak celaka atau musibah bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Nabi Muhammad bersandar kepada Allah. Aku tak bisa memberikan apa-apa. Aku tidak bisa membuat orang itu terhindar dari apa-apa. Karena semuanya hanya dengan izin Allah. Sama seperti Yesus. Semuanya karena Allah. Bismillah, bismillah. Hanya karena Allah. Tetapi makhluk padang gurun ini, wah, melampaui batas. Pergilah. Jadikanlah seluruh manusia yang tak berakal menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus, itu bukan anak Maria, tetapi itu adalah makhluk yang pernah datang kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau terima. Wahai Yesus, iya paman, jika engkau menyembahku, kenapa? Lu akan aku berikan kuasa di bumi. Sebab aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 40 Mesa 41. Apa kata Yesus? 41 apa 31 ya? 31, sorry. Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan apa? Tidak lama lagi dia katakan gini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ya Sibilisisis. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang datang kepada murid-murid. Sehingga Yesus menubuatkan, sebab Mesias-Mesias palsu akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yohanes 24 nomor 24. Maka yang keluar dari kubur adalah iblis yang dilemparkan dari keluar dari kubur. Kata Yesus, Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Akan berarti belum terjadi. Kalau keluar dari surga, sudah keluar. Sudah zaman Adam dia dilempar dari Eden. Tapi ini baru akan keluar. Jadi keluar dari mana yang dimaksud? Keluar dari kubur. Coba Anda baca Matius 28, nomor 17, nomor 18-nya. Ketika dia keluar dari kubur, murid-murid ketakutan dan ragu. Tidak percaya kalau itu adalah murid, kalau itu adalah gurunya. Lalu makhluk itu mendekati mereka dan berbisik, kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Mana orang banyak yang menjadi pengikut penyesat itu? Aliteng. Jadilah aneh. Manusia dibilang Tuhan. Tuhan dibilang turun jadi manusia nete. Tuhan turun ke bumi dipotong nonotnya. Aneh jadinya. Makan makanan yang diharamkan. Malah diajarkan kemudian. Coba kita buktikan bahwa itu adalah iblis. Apa kata Paulus setelah dibisikin oleh makhluk tersebut? Dalam Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba. Ini apa ini maksudnya? Paulus mendapatkan ilmu dari makhluk padang gurun dengan mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Gila enggak tuh? Gila. Masakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dikatakan sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Belum lagi dikatakan oleh Paulus,
Di dalam Galatia 5 nomor 4, apa kata dia? Dari bisikan iblis yang datang kepadanya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi apa maksudnya dalil Paulus ini? Karena ini berasal dari makhluk yang datang kepadanya sebagai pembisik. Apa kata makhluk itu? Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia-manusia cuplis bahwa mereka lepas dari Kristus jikalau mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berarti orang Kristen ini harus menganggap hukum Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Pantas saja Paulus di dalam suratnya, di dalam Filipi 3 nomor 8, apa kata Paulus di sana? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah Kristus Yesus Tuhanku, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah setelah bertemu dengan makhluk padang gurun. Di dalam bahasa original teksnya disebut skubalon. Skubalon artinya tinja. Tinja artinya kotoran. Kotoran artinya Dengan kata lain, Paulus mendapatkan bisikan dari makhluk Kristus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tai. Ayo, apa iya hukum yang datang yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa di Loh Torah, 2 batu yang diberikan kepada Nabi Musa membebaskan Nabi Musa, Bani Israel dari perbudakan Mesir. Ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 sampai 33, apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ulangan 4, Ulangan 6. Jika engkau ingin hidup, maka jalankan segala hukum Taurat pada saat engkau duduk, pada saat kau berdiri, pada saat kau berjalan, pada saat engkau berbaring. Ajarlah kepada anak-anakmu untuk menjalankan hukum Taurat itu. Dan kasih adalah tekun, wajib melaksanakan aturan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jika engkau ingin hidup, maka jalankan hukum Taurat. Kata Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Tapi kata makhluk halus yang datang kepada Paulus, hukum yang datang pada Nabi Musa itu adalah tai, busuk. Skubalon. Anda coba cek apa betul skubalon itu artinya sampah? Apakah betul istilah skubalon itu bagi orang Yunani artinya tinja, kotoran? Anda lihat di dalam Filipi 3 nomor 8 dalam original teksnya. Di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah skubalon, tai. Ini yang Anda ikuti. Agama seperti ini yang Anda ikuti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang waras pasti tinggalkan ajaran tersebut. Hanya orang gila yang cinta akan dunia, cinta makan babi, cinta tidak bersunat, cinta menghalalkan segala hukum Tuhan yang akan bertahan di agama seperti itu. Bagaimana mungkin hukum Tuhan disebut sebagai tai? Tai loh. Kata Paulus, dulu aku menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi begitu aku bertemu dengan Kristus Yesus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tai, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang Kristen itu wajib hukumnya menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tai, supaya kalian bisa mendapatkan Kristus. Kenapa? Itu kan Paulus. Tunggu. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1, engkau harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Kamu harus meneladani aku. Kamu harus mencontohi aku. Kamu harus jadikan aku sebagai bapakmu. Aku yang harus kamu ikuti. Aku yang harus kau teladani. Sebab aku ini juga adalah Kristus. Gitu, saudara. Ya, saya kira cukup dari saya. Semoga apa yang saya uraikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bang mau nanya bang. Demikian. Bang Juma boleh nanya Bang Juma. Mumtaz guna. Silakan. Bang Juma. Subhanallah. Ya. Mantap. Bang Juma. Maaf, Silakan, boleh nanya Bang saudara. Juma. Oh ya. Boleh, boleh. Tadi Bang Juma Bentar-bentar Bang, belajar ini Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh baik, silakan. Tadi kan Bang Juma kan memberi pernyataan mengenai nur ya.
Nur Muhammad. Nur itu kan kalau nggak salah cahaya bang ya, betul ya bang ya? Ya. Ya, yang kata abang kan Allah Subhanahu Wa Taala membuat dunia ini dari Nur Muhammad gitu kan ya, betul nggak bang? Betul kan? Iya. Terus abang bilang, terus pengertian saya, abang bilang namanya manusia Nabi Muhammad SAW itu Rabi dan utusan Allah. Itu hubungannya apa bang antara Nur Muhammad dengan Nabi bang? Saya kurang ngerti itu tadi penjelasan abang, agak singkat tadi. Oke. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu tercipta dari Nur Muhammad. Al-Maidah ayat 15, Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 46. Cahaya yang menerangi adalah Nur Muhammad. At-Taghabun ayat 8, cahaya yang diturunkan. Al-Furqan, Rasul makan minum, berarti dia bukan yang disebut Nur Muhammad. Al-Furqan jelas menerangkan itu. Al-Isra ayat 93, Nabi Muhammad menerangkan kalau dirinya hanyalah manusia. Al-Kahfi ayat 110, Nabi Muhammad mengatakan aku hanyalah manusia. Ali Imran ayat 31, ikutilah aku, bukan sembahlah aku, bahwa aku hanyalah cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45, cahaya yang menerangi manusia, dan seterusnya. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai sang pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya dari Nur Muhammad, termasuk menciptakan Nabi Muhammad dari Nur itu sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu hakikat absolut tunggal yang tidak ada Nabi Muhammad di sana. Nabi Muhammad hanya manusia yang dari sejak semula dipersiapkan untuk menjadi rasul penutup, sebagaimana yang saya terangkan tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, bahwa Allah di alam praeksistensi manusia, Allah sudah menentukan nabi-nabi. Makanya Yesus dalam kitab saudara, kemuliaanku yang ada di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah memberikan kedudukan-kedudukan kepada para nabi. Ali Imran ayat 81, pengakuan Yesus dalam Yohanes 17. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu. Kemuliaan, permuliakanlah aku di kehadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di sisimu sebelum dunia ada. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan di sisi Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Berarti maaf bang, berarti kalau gitu Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad sebagai manusia bang? Benar sekali. Beda ya berarti ya bang ya? Iya. Tapi kenapa nggak dikatakan begini aja bang? Allah menciptakan dunia dari nur gitu. Kenapa mesti ada istilah kalau kita ngomong nur gitu ya? Nur itu kan saya. Kalau kita di belakangnya ada Muhammad kan berarti kita konotasinya larinya ke Nabi Muhammad sebagai nabi bang. Muhammad SAW bang. Iya. Jadi kaidah ini sebenarnya dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah itu? Cahaya dari Allah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia gelap, zaman jahiliyah gelap. Dengan turunnya Nabi Muhammad menjelaskan kebenaran tentang titah yang datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi terang dia. Dengan turunnya Nabi Muhammad menjelaskan kaidah yang muncul pada Nabi Adam, pada Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Menjelaskan, menguraikan, jadi terang. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan tentang proses penciptaan, jadinya terang. Yang tadinya kita tak tahu, Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan itu semua. Maka dikatakan sebagai Nur Muhammad. Alam semesta ini dicipta. Kenapa? Karena nanti Nabi Muhammad yang akan menguraikan itu semua. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Al-Quran sebagai cahaya untuk dunia dan menjelaskan serta membimbing seluruh manusia. Kalau Nabi Abraham hanya untuk keturunannya, begitu juga Ishak, begitu juga Yakub, begitu juga Yesus hanya untuk kaumnya. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, dia menjelaskan seterang-terangnya tentang alam semesta ini, tentang pencipta langit dan bumi ini. Maka dikatakanlah Allah menciptakan dengan Nur Muhammad. Seperti itu saudara.
Bukan berarti Nabi Muhammad itulah Nur Muhammad itu sendiri, enggak. Allah menciptakan alam semesta ini dengan Nur Muhammad. Nurun ila nur. Cahaya di atas cahaya. Tindak Kores mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya Gurunda, ada yang mau disampaikan. Silakan. Mantap Gurunda. Masya Allah, Subhanallah. Nice. Lanjut Gurunda. Berarti Bang mau nanya lagi Bang. Berarti kalau misalkan berarti secara garis besarnya Allah Subhanahu wa taala udah menskenariokan bahwa Nabi Muhammad akan diturunkan ya. Soalnya kalau tidak diturunkan Nabi Muhammad berarti dunia tidak ada, kita tidak ada gitu ya, Bang. Benar sekali. Betul Suara sekali. kencang banget. Benar sekali. Oh gitu Bang Masya ya. Allah. Oke. Yes. Oke, makasih Bang ya. Salam Bang. Sama-sama, saudara. Saya mau ngomong dulu sama Ya, sama bentar Bang Koi, Bang Koi boleh, sama Gurunda Hatuha boleh. Silakan mau open cam juga Bang Koi boleh. Bang Koi ini yang pernah naik ke sini itu kan, yang Kristen itu kan? Ya boleh, saya open cam ya. Silakan kalau mau open cam silakan. Nah, Pak Zuma. ini dari kekristenan juga Gurunda. Ya. Iya. Cuma jangan curhat ya Pak ya. Enggak, saya nggak curhat. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Zuma. Ya, Zuma, saya melihat kamu mendestruksi iman kekristen yang dibangun oleh Petrus. Nah, kan curhat. Gitu. Enggak, sebentar, saya buktikan nanti. Saya buktikan. Keluaran 23 ayat 7, jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta, oke? Dan janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Poinnya kan di situ. Iya. Maksud dari saya ini adalah pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, menjauhi perkataan dusta. Oke? Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Oke? Kemudian Tuhan tidak membenarkan menghukum orang yang bersalah. Oke? Di ayat ke-8 ya, disebutkan di situ di ayat ke-8, janganlah menerima suap, karena suap membuat orang yang membalikan perkataan orang yang benar. Oke? Nah, apa maknanya di sini? Suap dan keadilan. Ini yang terjadi sama Yudas Iskariot. Zuma, kalau kamu tidak suka dengan Paulus, silahkanlah versimu. Tapi kamu membuat teori kristologi untuk sesuai dengan versimu. Ini keliru. Kenapa? Saya katakan tadi. Karena kamu tidak mengutip juga yang namanya konsep teologis yang dibangun oleh Petrus. Gitu loh. Sekarang Anda dudukkan perkara ini dulu, saudara. Anda dudukkan Keluaran 23 yang dikutip oleh Yesus ini di dalam Lukas 24 nomor 44. Kira-kira sabar dulu. Kira-kira bisa nggak agama Kristen lolos di sini? Cuma paham nggak kristologi? Paham. Nah, artinya ada di tengah-tengah itu iman, dan iman itu Jangan bawa imanmu di sini, saudara. Topi sapam bisa kau sembah kalau hanya berdasarkan iman. Saya tanya samamu, Keluaran 23 nomor 78 bisa gak agama Kristen lolos di sini? Zuma, Yesus itu disalibkan, mati dan selesai dan seterusnya. Enggak, saya tanya, jangan kau bawa konsep itu. Saya tanya dulu, saudara. Saya tanya bahwa Yesus itu. Saya tanya sama saudara, Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak lolos agama Kristen di sini? Jangan modal semangat. Jangan modal semangat kalau ilmu nggak ada, jangan. Coba dudukkan agamamu di sini. Bisa nggak agamamu lolos di sini? Lihat. Pada akhirnya orang Israel menyalibkan Yesus. Enggak, jangan ke situ dulu. Sebentar. Kamu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu jadi salib. Orang Kristen mendudukkan bahwa Yesus itu disalib. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena Yesus ditanyai sama Israel, apa kamu Mesias? Yesus tidak menjawab. Pada akhirnya orang Israel menyalib karena ingin membuktikan bahwa benar nggak ini orang kalau disalib masih bisa selamat. Itu logiknya. Di situ loh iman itu loh, Pak Zuma. Anda mendestruksi konsep kekristenan yang dibangun oleh konsep kekristenan yang dibangun oleh Simon Petrus. Soal masalah Paulus itu kamu bilang Kristus, silakan saja versinya. Ilmu kristologi itu jelas-jelas melenceng dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Saya bertanya kepada saudara, polanya kan Yesus, bukan Bang Suma yang jadi pola, tapi Yesusnya yang menjadi kerangka berpikir kita sebagai orang yang datang belakangan. Kata Yesusnya dalam Lukas
Harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat kan? Bukan di Matius, Lukas, Markus, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di Taurat. Keluaran 23 itu kan jelas. Jangan kau percaya akan dusta. Maka kami dilarang percaya kepada Kristen. Karena Kristen dibangun di atas dusta. Apa itu? Udah mulai lagi. Loh, ya iya, saya akan buktikan kalau agamamu itu berdiri di atas dusta. Kalau nggak dusta, nggak ada Kristen. Saya bertanggung jawab atas itu. Iya, kristologi itu salah, Zuma. Lah, kristologi itu apa menurutmu? Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Ya itu dia. Maka ketika saya masuk ke dalam ranah itu, ternyata saya tak temukan bahwa Kristen salah memahami tentang Bibelnya. Bahkan mereka tidak paham tentang Bibel itu sendiri. Mereka hanya berlandaskan kepada doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Itu jelas. Kalau Anda menggunakan akal sehat, ilmu, sains, bagaimana kemudian Anda menguraikan kebenaran yang ada dalam kitab saudara, Anda akan keluar dari Kristen. Saya jamin itu. Anda hanya terlanjur Kristen dan Anda memiliki percaya diri yang sangat kuat. Kenapa? Ya di backingan Anda itu makhluk padang gurun. Wajar. Sekarang coba Anda dudukkan pernyataan Yesusnya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu. Bisa nggak? Bisa nggak agama Kristen masuk ke situ? Bisa nggak? Bohong jangan kau percaya, orang benar jangan kau bunuh. Yesus orang benar kan? Boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut dalil ini boleh nggak? Saya sederhanakan. Menurut dalil Keluaran 23 yang sebagai referensi pengajaran Yesus dalam Lukas 24:44, boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan referensi tersebut? Jawab. Zuma, Pak Zuma. Hukum Taurat yang ditulis di Perjanjian Lama itu kita Keluaran. Bang Kores, noise Bang Kores. Woi. Iya, ditutup aja Dinda. Udah ditutup tapi dibuka lagi. Ya, saya ulangi. Hukum Taurat yang berlaku di agama Kristen, ya. Itu yang ditulis di kitab Keluaran di pasal yang 14, ada 10. Itu berlaku. Tapi dilarang membunuh. Faktanya sampai sekarang ada orang membunuh. Apa hubungannya coba? Hubungannya apa hubungan? Begini, Pak. Yang saya tanyakan kepada saudara, saya kutip Keluaran 23 ayat 7 yang mengatakan Anda jangan berdusta untuk mencapai tujuan. Itu memang orang Yahudi pada akhirnya berbohong, mendustakan apa yang dilakukan sama Yesus, sehingga Yesus akhirnya disalib. Di situ kristologinya. Tapi Anda ingin boleh tidak membunuh, boleh tidak membunuh Yesus. Di tengah-tengah itu ada iman. Memalukan sekali. Memalukan kalau hanya berdasarkan. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan tadi? Di mana firman ini adalah kisi, referensi yang Yesus bocorkan. Pak Zuma, kita masih bisa berdebat dan berdiskusi ilmu perbandingan agama, tapi hormati iman, sama seperti saya menghormati iman saudara saya orang Muslim. Kalau begitu, hentikan gerakan kristenisasi, gerakan membodohi orang. Saya setuju. Nah, gitu. Hentikan. Lembaga Bible Indonesia, STT, jangan lagi belajar tentang Islam. Misionaris hentikan. Jangan ada lagi misionaris masuk ke kampung-kampung menjual agama dari barat itu. Itu saya setuju. Bahwa menyebarkan brosur-brosur itu nggak benar itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kembali kepada tema. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bisa nggak Kristen lolos di situ? Begini Zuma, Tuhan memberikan perintah, menetapkan aturan, menetapkan dalil. Tetap saja manusia membantahnya. Itulah Israel. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus, boleh tidak Kristen duduk di situ? Pertanyaannya, kenapa tidak? Perintahnya apa? Jangan membunuh Yesus. Jangan membunuh. Sebentar, Anda kan menarik Yesus sebagai objeknya kan? Yesus yang mengatakan itu. Ini Yesus belum lahir di sini. Aduh Juma. Hei saudara, Lukas 24 nomor 44, harus terjadi semua yang dikatakan tentang aku di dalam kamu bilang, hukum Zuma, Taurat. Itu Keluaran 23. Tadi katanya Keluaran 23 bukan Lukas. Yang mana nih sekarang? Yesusnya yang menjadikan Keluaran 23 itu sebagai referensi dalam beragama. Harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Satu-satu dulu. Keluaran 23 ayat 7.
Jangan menghukum orang yang benar. Jangan menghukum orang yang salah dan jangan menunjukkan dusta. Salah Anda. Tadi kan Salah. Jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh? Di situ tidak seperti itu katanya. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Artinya boleh nggak membunuh Yesus? Yang bersalahlah yang dihukum. Oke, boleh nggak membunuh Yesus? Yesus tidak bersalah. Artinya, boleh nggak dibunuh? Secara logik Yesus tidak boleh harusnya dibunuh sesuai dengan aturan dalil tadi. Tetapi orang Israel membunuh. Nah, sekarang itu melanggar firman Tuhan atau memenuhi firman Tuhan? Ya kalau kita bicara logik ya melanggar, tapi kan dilakukan manusia. Melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan, betul? Tidak begitu konsep kristologinya. Versimu membalikan untuk mengatakan bahwa Yesus itu jadi salib. Itu konsep Kristen yang salah. Loh, sekarang kita iakan Yesus disalib. Pernyataan saya jelas. Dengan disalibnya Yesus, apakah itu melanggar firman Tuhan? Secara logik melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setuju nggak? Parsial iya, tetapi Tepuk tangan. Allah memiliki misi. Allah memiliki misi terhadap Yesus tadi. Apa misi? Coba Anda tunjukkan di mana misi Allah tentang Yesus. Di mana? Itu topik yang luas lagi, panjang. Makanya itu topik yang ada di dalam mimbar gereja. Gak boleh Anda bawa di sini kan itu doktrin, itu dogma. Saya katakan kepada saudara, pelek sepeda bisa Anda tuhankan kalau hanya berdasarkan keyakinan saja. Sayangnya agama Kristen terciduk berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Saya perhatikan. Selesai kita kan? Mendestruksi kristologi itu sendiri. Loh, terutama apa yang kristologi? Kristologi apa? Kristologi? Jelas itu. Jelas. Kalau saya mendefinisikan itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan, oke. Ternyata Kristen setelah dipelajari adalah sebuah agama yang berdiri di atas panji pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu dalil. Anda sudah mengiyakan tadi. Saya juga belajar ismologinya. Tidak ada urusan kok. Saya menganggap Anda yang tidak mengerti tentang Al-Quran belajar Islam. Apa bedanya dengan Edis? Apa bedanya dengan Edis? Apa bedanya dengan RK yang buta tentang Al-Quran tapi mengaku-ngaku belajar Islamologi? Apa artinya belajar Islamologi kalau hanya lulusan STT, sekolah tipu-tipu? Apa? Itu yang saya bilang, terminologi STT, sekolah tipu-tipu. Jadi memang jelas. Coba kamu buka. Coba kau lihat bagaimana Islam diajarkan di sana. Apa itu enggak nipu? Bagaimana Islam kalian ajarkan di dalam STT? Apakah kalian tidak menipu? Kamu usul kalau dalam belajar di STT yang diundang tuh ustadz belajar tentang Islam. Untuk apa kalian belajar STT? Untuk apa? Untuk apa kalian belajar Islamologi? Apa untungnya buat kalian kalau bukan untuk menghina dan menghujat Islam? Gitu loh. Apa? Menghujat itu pelanggar undang-undang. Ya, nah, itu materi di dalam STT tentang Islam. Itu. Nah, sekarang gak usah terlalu jauh. Iakan saja. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran Tuhan, firman Tuhan. Udah selesai. Betul? Iya dong. Ya, artinya bikinlah versimu sendiri karena kalau tadi kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh Allah itu dia bikin versimu sendiri. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Agama Kristen berdasarkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran pada firman Tuhan. Saya dipanggil dulu ya, bentar ya. Ya, silakan saudara. Kalau hanya modal semangat bos. Os, kalau hanya modal semangat, dia insan bela diri rupanya. Os, sorry. Bang, nanya lagi bang, iya. maaf bang. Nyantai ya bang, silakan. jangan kayak tadi marah-marah. Ini bang, ini saya udah ngerti semua pernyataan bang Juma. Cuman efeknya jadi ini loh bang. Kalau menurut saya ini ya, logika saya bang, kan berarti itu efek dari pernyataan bang Juma itu mengatakan membuat Nabi Muhammad bukan sekedar manusia biasa bang. Maksudnya lebih dari sekedar nabi bang, tapinya bang. Oh enggak, kedudukan tertinggi, kedudukan tertinggi yang dimiliki manusia
itu karena mereka diberikan kemuliaan berupa kenabian. Itu. Oh, mentok sampai nabi gitu, Bang. Oh iya. Tapi kan nabi-nabi lain nggak seperti itu, Bang. Maksudnya kan yang kita tahu kan cuman ada Nur Muhammad itu, nggak ada Nur Isa atau misalkan Nur Musa gitu, Bang. Berarti kan lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain lah minimal gitu, Bang. Jadi gini, kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab, di situ diterangkan oleh Allah di ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa natsira. Wahai nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wadaiyan ilallah biizni wasirajan munira, dan untuk menjadi penyeru kepada ajaran Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi seluruh nabi itu adalah nur. Seluruh nabi itu adalah cahaya. Seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Oh, semuanya, Bang, semuanya, Bang. Iya. Itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kedudukan seorang nabi itu adalah cahaya bagi seluruh alam semesta terhadap apa yang diuraikan Nur Muhammad tadi. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menjadi seperti pemahaman orang Kristen dalam Yohanes 1:1, Yohanes 1:3, bukan. Iya justru itu, Bang. Maksud saya itu begitu, Bang. Bukan di situ poinnya. Bukan ya? Iya, saudara. justru saya begini, makanya saya hadir lagi itu menanyakan, kok mirip jadinya, Bang? Betul nggak kalau saya punya pemikiran seperti itu, Bang? Iya, karena Anda salah mentafsirkan Yohanes 1:3. Anda menganggap bahwasanya firman di situ adalah Yesus. Salah. Di situ bukan Yesus yang firman itu. Makanya tidak ada dalil di Bible Anda yang mengatakan pengakuan Yesus, aku adalah sang firman. Tidak ada. Cuma pemahaman Kristen karena dipengaruhi oleh ajaran Paulus sehingga mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Bukan. Coba. Orang Kristen diajarkan untuk mengkawinkan dua ajaran. Ajaran paganisme, ajaran tauhid, ajaran trinitas, ajaran tauhid. Di mana buktinya? Coba Anda lihat Filipi 2:6. Siapa yang menjadi manusia di situ? Yang menjadi manusia di situ bukan firman. Yang menjadi manusia di situ adalah dewa. Dewa itu mengosongkan dirinya menjadi daging. Sedangkan yang terjadi di dalam Yohanes 1:1, Yohanes 1:14 endingnya, firman itu menjadi daging. Sama seperti Matius 4:4, manusia itu adalah firman yang menjadi daging. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah, wahai Gabriel, ya Tuhan datang kepada seorang perawan bernama Maria. Katakan kepada dia, aku Tuhan mau agar dia hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Maka dikatakan pada mulanya firman. Lalu kemudian pada mulanya firman ini, kehendak ini, aku hendak menciptakan manusia tanpa ayah. Turun, sampaikan kepada wanita Maria. Turun. Maka Maria hamil dan melahirkan manusia. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jadilah Yesus. Coba Anda baca Yesaya 55:11 atau Mazmur 33:9. Apa yang dimaksud di sana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap kali Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya memberi perintah. Itu seperti itu, saudaraku. Ya, berarti beda ya pengertiannya, Bang. Saya ini mah dengan pemikiran saya, dengan asumsi saya gitu. Kok jadi mirip gitu? Itu asumsi saya tapi udah diterangin. Makasih Bang Juma. Oke. Baik. Segitu aja Bang Pelajar. Saya geser ke pasien selanjutnya. Ini ada dari tadi nih Gunung Batu. Iya, segitu aja. Silakan yang lain, silakan yang lain. Silakan. Ya, Gunung Batu mau menghujat, silakan. Mau menghujat apa? Nong. Saya kasih waktu 1 menit. On mic lah. Ya lu buka sendiri ngehe.
ngeyel kau di situ yang pegang komando. Mulai gerunda nih. Iya, gerunda. Iya, Zuma. Apa, Dek? Ingat saya kan? Ingat saya kan? Ingat Kau Kristen, ingat kan, kamu, Zuma? iya. Iya, ingat saya. Saya orang yang suka menghujat kau. Zuma, boleh kau jelaskan dulu. Aku sendiri kan Nur gerunda. Muhammad itu seperti apa? Nur Muhammad itu. Sederhana itu. Itu Sederhana, dua kata. Nur artinya cahaya. Cahaya, iya. Muhammad artinya yang Artinya terpuji atau Yang terpuji. terpuji. Jadi Nur Muhammad cahaya mulia atau Berarti cahaya terpuji. Cahaya yang terpuji. Ye, Begitu. ya iya. Oke. Lu mau apa lagi? Oke. Di manakah kau jelaskan Muhammad itu dulu setara dengan nur cahaya, berarti itu setara dengan orang Allah ini? itu. Kau harus apa kau ini kau jelaskan dulu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah? Saya tidak bilang Muhammad Terus? itu Allah. Kau kan bilang bahwa Muhammad itu adalah nur. Berarti nur itu setara dengan Allah. Karena apa? Allah itu cahaya. Aduh, Allah itu adalah pemahaman ini pagan. Pagan apa? Kau bicara dulu. Kau terangkan dulu. Akulah terang dunia. Disembah. Itu Alkitab yang bilang aku adalah terang dunia. Terang dunia itu matahari, bukan Muhammad Yesus. terang dunia. Bukan Muhammad terang dunia. Lucu ente, kenapa kamu yang sewot? Lah saya tanya, yang terang dunia itu Allah bukan Muhammad. Yang sewot malah kamu bukan saya. Terang dunia itu adalah matahari. Hei, Alkitab itu sudah mencatat tentang Udah, proses penciptaan. ribut kau. Udah apa kau? Oh kau. Hei, Al-Quranmu mengatakan pelajarilah. Kasihan kali. Mencari kelemahan Islam nggak akan pernah bisa. Anda membahas tentang Islam, ilmu Anda nggak ada wadah di badan Anda untuk menerima penjelasan Islam Al-Quran. Sulit itu, Bang. Adalah lebih baik Anda berpikir pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting. Itu aja yang Anda pikirkan. Kok bisa? Itu Anda pikir. Kok bisa Tuhan turun ke bumi isap puting? Iseng kali Tuhannya. Nggak terlalu jauh materi Nur Muhammad itu, terlalu jauh. Terlalu jauh. Anda harus siap ilmu dulu untuk mengkaji materi itu. Itu materi finish, materi final, sama seperti pembahasan tentang makrifat itu. Sedangkan kalian bahaya belajar makrifat. Kenapa? Anak orang aja Anda anggap Tuhan. Bagaimana mau bahas makrifat? Bang Kores. Ini Pandi katanya mau promosi dulu. Pandi silakan. Pandi. Siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, cuman mau di follow aja teman-teman. 5 menit aja. Habis itu turun. Lanjut, Akang. Siap. Ini ada Bang Pur. Bang Pur, dibuka mute-nya Bang. Bang Pur silakan. Ayo pasien selanjutnya silakan Bang Pur. Malu nggak itu ditanya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bisa nggak Kristen lolos di situ? Nggak bisa menjawab dia. Wih, malu nggak itu? Wih, sakit kalau saya di situ, sakit. Ternyata Kristen ini berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apa dibilangnya? Ya iman, ya di tengah-tengahnya ada iman, ya di tengah-tengahnya ada iman. Loh, waduh, tusuk gigi pun bisa kau tuhankan kalau hanya sebatas imani saja. Bisa. Bahkan sarang lebah bisa kau sembah, kau tuhankan kalau modal iman saja. Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak agamamu lolos di situ? Secara apa dibilang tadi itu? Secara akal memang nggak bisa. Nah, kan luka sudah kalau digituin. Ya, berpikirlah ya adik-adik sekalian, anak-anakku di bawah yang didatangi misionaris, yang kemudian ada wanita-wanita cantik yang diberikan mendatangi Anda untuk murtad. Berpikirlah. Saudara kita Kristen yang kita kasihi saja ini tidak mampu meloloskan agama Kristen di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini.
Lalu bagaimana Anda mau masuk ke situ? Jangan. Saya kira begitu, sementara saya pamit 15 menit, 10 menit. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan. Siap Gurunda. Ayo teman-teman di follow nih akunnya Bang Pandi nih. Di follow ya biar beliau bisa live lagi. Ayo Moto, monitor Ayo Moto. Ayo Moto. Ya. Res, monitor res. Masuk. Ya, silakan. Ini ada Bang Pur, monitor nggak Bang Pur? Kocak anjir. Yang ini nggak noise, itu 2 noise. Ini nggak noise. Jeros. Oi Jeros. Saya turunin ya. Seluruh kota. Edis. Nah, ini aman kan? Kuculuk. Kocak ya. Dis. Bukan, ini fansnya. Mau pansos lu ya? Ya. Seperti yang gua biasa sanjung kalau ada fans-fansnya Edis, tolong selalu berdonasi untuk pembangunan rumah apologet yang sedang diprogram oleh Edis, ya. Gitu. Jangan kalian miskin-miskin cuma 50.000, 100.000 ya per orang. Untuk rumah apologet Edis itu 1 juta ya per harinya. Gitu ya kawan-kawan. Thank you. Oke, lanjut. Lebok apa? Si gunung batu lebok kula itu. Kenapa sih gunung batu? Biasa. Saya mau lawan siapa? Lawan saya. Kamu siapa? Saya Sukijat. Ya? Saya Sukijat. Kamu siapa? Oke, Sugijat. Ya, kenapa gunung? Boleh. Saya boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Saya suka ditanya. Iya, suka ditanya. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, ya, kenapa saya diturunkan? Hah? Lu ada di atas ini. Ya, oke. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai wahyu dari Allah, kira-kira siapa saksi yang menyaksikan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Malaikat. Kalau manusia nggak ada. Oh, jangan bilang malaikat. Kalau malaikat itu kan itu mulutmu aja. Oh, kalau mau manusia nggak ada. Iya, harus begini. Harus sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan itu harus akan merujuk pada sebuah bukti yang kuat. Begini contohnya ya. Kalau seseorang menyembah kepada jin, menyembah kepada batu atau menyembah kepada pohon, dia akan tetap melihat dulu, atau temannya melihat, atau orang-orang di sekitarnya melihat bahwa kekuatan dari barang yang disembah itu ada. Oke. Udah mau dijawab ini, lu jangan bertanyanya. Siap. Kalau begitu siapa saksi ketika Allah turun ke rahim Maria? Siapa saksinya? Waduh, kok tiba-tiba sepi? Kalau nggak ada, mending yang nyembah batu dan pohon dong. Oh, berarti kamu menyembah batu dan pohon? Bukan, kan kalian yang ada kayunya di gereja. Enggak, saya tanya, ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, siapakah menjadi saksi? Nggak ada manusia jadi saksi. Nggak ada yang manusia yang jadi saksi. Betul. Kalau ketika Yesus turun kepada rahim Maria, ada saksinya? Oh, ada saksi banyak dong. Siapa yang melihat vaginanya kalau gitu? Silakan. Kau itu Jibril. Kau tahu dengar. Bodoh. Ketika Yesus turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vaginanya? Silakan. Jibril itu sudah datang mengatakan kepada Maria. Siapa saksinya ketika melihat malaikat datang kepada Maria? Siapa? Jangan kamu bohong-bohong. Masa kalah sama batu? Sebagai manusia, dia Lo yang melihat Maria siapa? Yang melihat Maria ini turun Yesus ke rahimnya siapa? Gitu. Kamu jangan standar ganda kamu ya di sini ya. Kehendakmu.
Ya mana saksinya manusia mana? Siapa yang lihat vaginanya ada Tuhannya? Siapa? Aduh, kau Loh kok aduh? Tadi kan ketika malaikat ketemu Nabi nggak ada manusia. Sekarang ketika Yesus nih turun ke rahim Maria, siapa saksinya? Kau jawab saya. Nah, dulu. siapa? Tadi udah bilang gua mah jujur enak, nggak ada manusia yang lihat. Nah, kalau lu kan yakin ada manusia yang lihat. Oh, begini. Siapa yang melihat Allah di vaginanya Maria? Siapa? Oke, begini. Oke ya. Boleh saya. Oke. Nggak boleh dilalat, nggak boleh. Ketika malaikat ketemu Nabi, nggak ada manusia saksinya. Ketika Allah turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vagina Maria ada Allahnya? Siapa? Lo itu pengakuan Maria dalam Alkitab itu sudah. Lo nggak boleh pengakuan, harus saksi. Kamu gimana sih Kotakia Korintus kamu? Nggak boleh, harus saksi. Manusianya siapa? Maria itu yang mengalami Maria itu. Nah, siapa yang melihat? Siapa yang melihat ada Allah di vaginanya Maria keluar? Siapa? Maria itu tidak mati. Nggak boleh Marianya, harus orang lain yang menjadi saksi. Maria kan pelaku di sini. Jangan, Maria itu. Oh, nggak bisa dong. Wah, kok Maria saksi? Maria yang ngelahirin Allah, kok Maria juga saksinya? Gimana sih? Bibirmu doer, kau karena kebodohanmu menutup. Mau nggak bisa bodoh. Nabi ketemu malaikat harus ada saksi. Ketika Allah turun ke rahim Maria, kenapa bisa nggak ada saksinya? Mana saksinya? Tulis dalam Alkitab kami. Oke, siapa saksinya yang melihat Maria dari vaginanya keluar Allah? Siapa? Siapa saksinya? Apa yang kau tanya? Ketika ini Allah turun dari rahim Maria, siapa saksinya yang melihat vagina Maria? Siapa? Bukankah Jibril menampakkan rupanya kepada Maria dan mengatakan? Ya siapa saksinya? Kan itu malaikat, katanya nggak boleh malaikat. Siapa saksinya? Kau dengar sini. Ini mau dengar saya. Hidup cuma sebentar. Maria itu belakangannya mati. Yesus mati lebih mendahului Maria loh. Ya siapa saksinya? Siapa saksinya melihat Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Maria sudah menjadi saksi, bodoh. Oh, Maria pelaku, kok pelaku jadi saksi? Kayak mana kau ini? Nabi kami aja nggak boleh jadi saksi, harus ada orang lain. Ini siapa orang lain yang melihat Allah turun ke Maria? Siapa? Setelah Maria menikah dengan Yusuf dan mempunyai anak, inilah yang dikabarkan kepada umat seluruh dunia ini. Tertulis Lo bukan perkawinannya Yusuf sama Maria. Ini Allah turun ke Maria, siapa saksinya? Nah, malaikat Jibril, Maria sendiri. Lo nggak bisa malaikat. Tadi malaikat kami nggak boleh. Malaikat tadi kami nggak boleh. Kenapa kalian boleh? Oke. Saya tanya. Harus manusia. Siapa manusianya yang saksi? Siapa? Kebodohanmu jangan kau pelihara. Kau Abang-abang tunjukkan semua saya dulu turun dulu ya. Terima kasih ya. Siap belajar. Abang di atas ya. Iya. Muhammad itu menerangkan kepada semua umat di dunia ini bahwa dia menerima Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah. Ada saksi manusianya nggak ketika Nabi kami menerima wahyu? Ada saksinya nggak? Saya nggak. Sudah, kau nggak usah. Saya sudah jelaskan tentang saksi. Kau nggak bisa menjawab. Kau jelaskan. Ya udah, nggak ada saksinya. Manusia nggak ada saksinya kalau Nabi kami. Sekarang Maria, ketika Allah turun ke rahimnya, siapa saksinya? Yang aneh-anehnya. Siapa saksinya? Begini, saya tanya. Yang ngadi-ngadinya. Katanya surga itu diciptakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelaskan. Surga diciptakan. Waalaikumsalam. Apa yang kau bisa terangkan tentang surga diciptakan? Sementara surga itu ada segala sesuatu ini ada. Ya kalau gitu Tuhan kau sama surga sama-sama tua dong kalau gitu. Ngaconya di luar. Katanya surga nggak diciptakan. Artinya surga sama Tuhan kau sama-sama tua jadinya. Menjelaskan bahwa surga diciptakan. Bagaimana? Ya memang diciptakan. Kalau misalnya surga nggak diciptakan sama kuat sama Allah kalau gitu. Ada tak kita. Saya jelaskan ke kau tidak bisa menerima. Jangan kau lari dulu ke surga ini. Gimana? Siapa saksinya ketika Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Bang, bodoh, kau dengar. Maria itu sudah menjadi saksi yang nyata. Siapa yang melihat Maria? Di rahimnya ada Allah, siapa saksinya? Oke, saya tanya sekarang. Loh, kok tanya? Saya jawab harusnya, bukan saya tanya. Saya jawab. Kau jawab apa, bangsa? Kau jawab. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perutnya Maria? Ini siapa saksinya? Kau dengar sini. Yang mengalami itu Maria. Oke ya, dengar ya, saya jawab ya. Yang nggak boleh yang mengalami menjadi saksi. Nabi kami mengalami wahyu, bukan jadi saksi. Nggak boleh. Ketika Maria mengalami Allah, kenapa Marianya juga jadi saksi? Kau ini takia Korintus kerjanya kau.
Melayang-layang kau seperti roh Allah di permukaan air. Ada alasannya kok, jangan kau bantah. Setelah proses itu terjadi, Maria itu kan tidak mati mendahului Yesus. Yesus itu nggak peduli Maria mau cacar, mau tipes, mau nggak mati. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perut Maria? Siapa saksinya? Jangan kau ini minta saksi. Iman kau sendiri nggak ada saksi. Gimana ini? Menyetubuhi anak umur 6 tahun dan umur 9 tahun. Tuhan kau itu menggauli anak umur 12 tahun untuk turun ke bumi. Pelecehan seksual Tuhan kau itu. Kau dengar turun ke bumi melalui vagina wanita, bukannya jadi suami, jadi anak. Mau ke situ kita. Bagaimana membenarkan tentang Al-Quran adalah wahyu, sementara kau sendiri tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengatakan sesuatu yang memperkuat pernyataan bahwa ketika Allah itu menurunkan gua mah jujur enak. Kalian gak jujur. Allah turun ke Maria nggak ada saksinya. Kalian gak jujur. Lah Maria sudah jadi saksinya. Maria bukan saksi, Maria pelaku. Sudah Yesus. Maria ini pelaku bukan saksi. Kalian gak jujur kalian. Malu kalian ya. Nanya-nanya saksi, kalian gak punya saksi. Saksi apa yang kita harus saksikan? Ini Allah turun ke rahim Maria. Ini ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Kau dengar nggak proses Maria itu mengandung Yesus? Iya. Siapa saksinya? Di situ ada perjanjian yang dituliskan dalam Alkitab bahwa ini begini Mabre. Kalau misalnya Maria mengandung, itu kan bisa berhubungan bersetubuh kan? Bisa nih, nggak perlu saksi. Tapi karena konsepnya ini Allah yang dikandung, siapa saksinya? Makanya kau masa sama seperti manusia. Kau tahu bahwa Yesus itu dikandung tidak melalui proses biologi persetubuhan manusia, tidak melalui artinya ini harus ada saksinya nih. Siapa saksinya? Saksinya siapa? Ya Maria sendiri bodoh. Lo nggak bisa dong. Nabi kami juga nggak bisa jadi saksi sebagai pelaku wahyu. Ini Maria pelaku Allah, kenapa dia nggak punya saksi? Saya tanya kamu. Ketika Yesus mati mendahului Maria, apakah Maria tidak bisa dijadikan sebagai saksi untuk menulis atau mencatatkan seluruh persoalan atau kejadian yang pernah dialami? Yesus mati banyak saksinya. Jawab. Ketika Yesus banyak saksinya kalau Yesus mati. Tapi kalau Allah turun ke rahim Maria, ini mana saksinya? Kebodohanmu jangan kau pelihara. Kau dengar dulu penjelasan. Hai sampah dunia. 1 Korintus 4:13. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke perut Maria. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus ini mengalami proses dan hidupnya di dunia ini cuma beberapa saat. Maria ini itu nggak aneh, itu nggak spesial. Allah turun ke rahim Maria, siapa saksinya? Ada proses. Kalau kita mau bilang siapa yang tanya proses? Kau ini melayang-layang terus kau seperti roh Allah. Maria itu menjadi saksi hidup. Siapa saksi hidupnya? Maria itu menjadi saksi hidup loh kan? Maria ini korban Maria ini bukan saksi, dia korban. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Oke, sekarang saya tanya ke Anda ya. Saya tanya ke Anda. Logikanya jujur susah jujur ya. Lah Maria itu jadi saksi. Nabi kami diterima wahyu, saksi manusia nggak ada, jujur mudah. Kalian Allah turun ke perut Maria nggak ada saksi, nggak mau jujur kalian, nggak mau jujur. Lah Maria itu saksinya loh bos. Siapa yang menyaksikan Maria ada Allah turun ke perutnya siapa? Saya tanya, apakah kematian Maria dengan Yesus itu berbeda? Di mana Maria ditulis mati di Perjanjian Baru? Kau dengar di sini saya jelaskan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Jangan kau tunjukkan ayatnya Maria mati. Kau ini ya. Macam-macam saja kau. Kau yang tidak tahu Maria tidak pernah ditulis mati di Perjanjian Baru. Jadi kau kembali lagi, siapa saksinya ketika Maria ada Allah di dalam perutnya? Siapa saksinya itu? Katanya wahyu dari Allah, padahal dibilang kamu harus mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya ini ketika saya mempelajari kitab sebelumnya tidak ada saksinya itu Maria melahirkan Allah. Kenapa kau imani? Kenapa kau harus membenarkan sesuatu yang kalian sembunyikan? Kau harus mengakui. Kenapa ya? Gimana mau dibenarkan kalau tersembunyi?
Contoh, mana saksinya ketika Maria melahirkan Allah? Siapa saksinya? Maria saksinya, karena Maria Lo kok bisa Maria sebagai korban, sebagai saksi? Gimana ini? tahu Yesus itu mati mendahului Maria. Maria itu setelah Yesus mati banyak saksinya. Banyak saksinya Yesus mati. Kelihatan itu. Kau tahu nggak? Yesus itu mati mendahului Maria. Di mana Maria mati di Perjanjian Baru? Yesus mati ada di Perjanjian Baru. Maria mati nggak ada. Kebodohanmu, jangan kau Bergetar jakunmu bergetar. apa jantung Bergetar jakunmu ya. Baru tahu kau Maria tidak mati di Perjanjian Baru. Baru tahu kau ya. Kau dengar sini. Semua proses itu sudah dijalani oleh Maria dan Maria sudah mengatakan itu. Di mana Maria mengatakan dia melahirkan Allah? Dia tidak bisa datang sebagai kapasitasnya orang tua juga. Kenapa? Cuti kerjanya habis dia. Menyelesaikan perjanjian yang ada pada dia dengan Yesus, dengan Ya, di mana dia berjanji sama Yesus nggak akan datang waktu mati. Kau ini bohong-bohong terus kau. Tuhanmu itu jangan kau pelihara kau. Mending bodoh daripada bohong. Oh begitu, mending bodoh daripada bohong. Betul. Katakan ya jikalau ya, tidak jikalau tidak. Di tengah-tengahnya adalah setan. Ada bodoh tapi bikin diri pintar seperti kau. Karena hikmat. Kau ini pembohong kau ini. Kau ini pembohong seperti Allah menjadi manusia. Pembohong semua itu isinya. Kau jelas. Bohong semua isinya. Tidak ada saksinya itu. Ditulis di mana sementara 1962 saja Al-Quran baru dipakai secara menyeluruh ketika Mesias. Kau kitab kau baru ada 2003. Kau pamer-pamer di sini ya. Apa kau? Apa? Injil sudah ada tahun berapa? Coba kau bilang. 2003 kau. Injil sudah ada tahun berapa? 2003. 2003. Tuhan memberkati. Amin. Kau dengan kebodohanmu belajar lagi deh biar kau paham. Kau tuh kitab kau baru ada 2003. Kau sok-sokan kau di sini ya. Benar lu. 2003 baru lahir katanya temennya itu. 2003 baru lahir katanya. Syukur kan baru lahir tahun 2003. Saya itu lahir. Kau kitab kau itu lebih tua saya daripada kitab kau. 2003 baru ada itu kitab kau. Kau umur berapa? Ayo. 51. Berapa? 51 kelahiran 75. Anjing kau saya kelahiran 32 saya nggak bicara apa-apa. Kelahiran 32 kau ikut perang dunia 2 kalau begitu. Saya sudah tua merenta-renta ini. Saya lawan kau yang anak muda. Kamu kajir. Mana ada saya ke 75 ini. Open cam lah kita lihat lah. Nggak bisa open cam. Nggak bisa open cam yang akun yang ini. Iya sih gunungnya juga nggak bisa. Biar benar atau tidak. Jangan. Aduh, takut identitasmu. Saya nggak takut. Kau 2003 berarti umurnya berapa kitab kau ya? 2003 2002. Baru 22 tahun kitab kau itu. 22 tahun kitab kau. Oh, 22 tahun. Saya lahir. Kitab kau itu baru 22 tahun. Saya lahir tahun 32. Saya sudah bisa. Tahun 32 kau ikut perang kemerdekaan, Benga. Alkitab secara fisik sudah saya baca. Tahun dia bilang 1932 dia lahir dia. Baru Al-Quran dicetak secara menyeluruh oleh Mesir. Kau pakai. Ya 2003 kau baru menggunakan ejaan yang benar kitab kau di Indonesia. Dulu pakai ejaan bahasa Belanda. Tidak ada yang mengerti di sini. Kau tunjukkan bahwa bukti Alkitab kami itu dicetak tahun 2023. Coba. Ngapain kau saja tidak bawa bukti? Lah memang kebodohanmu itu. Kebodohan. Keluarkan lewat mulutmu. Kenapa kau bebas berbicara sedangkan saya tidak boleh? Kau ini standar ganda terus kau. Kau standar ganda. Saya bilang untuk kau standar ganda. Kau bilang kitabku 1962, kau bilang kitabku 2003, kenapa kau marah? Hanya mau menghabiskan kami umat Kristen. Aduh, jangan Pak. Tidak, bukan menghabiskan. Kalian pindah sana, jangan di Jawa kalian. Pindah? Kalian bikin rumah ibadah di rumah-rumah padat muslim kalian, ribut nyanyinya. Oh, begitu. Hei, bos. Perjuangan negara ini. Hei, kau pikir kami ini penjajah? Agama yang dibawa ini penjajah? Lah kau ini. Tidak tahu, itu Portugis agamanya apa? Yahudi mungkin. Hei, kau bermimpimu itu terlalu siang, bro. Terlalu siang ya? Iya, terlalu siang. Ya nanti saya agak sorean mimpi lagi deh kalau gitu. Otakmu nggak terlalu pintar seperti kami. Kami punya pemahaman, punya kepintaran menguasai dunia ini. Sementara kamu tinggal. Ya udah kalau gitu gereja bayar IMB-nya kalau gitu kalau bikin. Jangan kalian nunggak-nunggak. Bayar IMB dong. Kenapa nggak bayar IMB?
Nah, bagus. Kalau BRIME bikin di kota, jangan di desa-desa bikinnya, bikin di kota. Kau tahu, kau itu bicaranya sesuka perutmu, sesuka lidahmu, sesuka otakmu, pada kebodohanmu kau pelihara. Kau juga sesuka dengkulmu dan sesuka dakimu kau berbicara, tapi saya biasa-biasa saja. Oh, saya nggak bicara tentang daging. Apa yang saya bicara tentang daki, bukan daging. Sepertinya umur kau dan umur kuping kau beda 20 tahun sepertinya. Budek sekali kuping kau. Kau mesti tahu, setelah abad ke-6 Muhammad datang sebagai nabi yang diutus terakhir ya. Sebagai nabi yang diutus terakhir. Menurut kau begitu? Betul. Ya. Menyempurnakan. Nabi Muhammad mengalami sesuatu mujizat atau tidak? Mengalami bermujizat, bukan mengalami mujizat, bermujizat nabi kami. Bermujizat kalau sudah sebentar. Bermujizat di mana? Wah, banyak sekali. Ketika perang, ketika ditantang kafir, ketika sedang tertidur, banyak mujizatnya. Itu bukan mujizat, Pak. Itu bukan mujizat. Mau emang mujizat buat kau apa? Sakit perut artinya mujizat. Saya tanya, nabimu bisa menyembuhkan orang sakit? Bisa. Bisa. Ya. Ketika sedang di perang Khandaq, ada seorang sahabat yang matanya tertusuk tombak dan keluar, lalu Nabi ludahi mata tersebut sehingga matanya kembali sembuh dan normal. Apa? Itu dari mana? Dari Al-Quran atau dari hadis? Dari hadis. Dari hadis. Lah hadis Ya. aja, kitab membelakangi itu karangan manusia. Ngapain lu percaya? Di mana kitab yang nggak dikarang manusia? Loh, semua dikarang manusia kan pihak. Ya udah kalau begitu apa masalahnya? Kau semua dikarang manusia. Kau ini seperti roh Allah kau. Bingung-bingung saja. Oke, berarti Al-Quran juga dikarang manusia bukan wahyu ya? Kitabnya Al-Quran dikarang, Al-Qurannya dari Allah. Kitabnya itu manusia yang bikin. Kau bagaimana ini? Pakai apa? Kitab atau buku? Yang saya Ini memang kau kira kitab-kitab itu gedebuk dari langit kau? Kristen ini memang. Muhammad mengakui bahwa itu wahyu dari. Ya betul, Al-Quran itu wahyu, tapi kitabnya itu manusia yang tulis. Biongo kau ini. Lalu sekarang kalau kitab itu kau pakai enggak untuk memahami? Makanya kalian itu anak tengah, anak tengah itu kadang kurang pintar. Kau pakai enggak Apa untuk tuh? membenarkan apa logikamu? Kebodohanmu kau pelihara. Kebodohan di mana kau yang bodoh? Kau kira buku-buku turun dari sorga apa? Lalu wahyu itu, Al-Quran itu wahyu atau tidak? Al-Quran wahyu. Oke, diturunkan dari sorga. Diturunkan dari Allah kok dari sorga? Dari Tuhan. Kenapa ke sorga dulu? Kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Nabi. Ditulis atau tidak? Ya tidaklah disampaikan wahyu. Aduh, mimpimu terlalu. Kau ini makanya kau itu Kristen dari Yunani. Kau tidak mengerti bahasa-bahasa Arab. Wahyu itu Arab. Kau tidak mengerti itu. Roh Kudus kau tidak belajar bahasa Arab. Oh ya memang ngapain mesti belajar bahasa Arab? Iya kau tidak mengerti wahyu itu. Semua Alkitab di dunia ini diterjemahkan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Tetapi ya, Nah itu dia, itu artinya Roh Kudus harus belajar bahasa dia. Bukan Roh Kudus yang memberikan bahasa, tapi Roh Kudus ketika masuk ke daerah dia belajar bahasa dia, bimbel. murtad berjamaah karena tidak ada kebenaran yang bisa diberikan. Kenapa kalau banyak yang murtad kalian cuma 6% di Indonesia? Bos, coba Apa? hitung secara statistik data. Ya. Data berapa sekarang umat muslim dibandingkan tahun 1948 atau 1950? Oh di 1950 kami 99. Setelah masa PKI Kristen naik dan kami berkurang. Tahunnya lahirnya tahun 99. Makanya kebodohanmu jangan kau pelihara, bodoh. Kau salah bawa sejarah kau. Saya bilang saya lahir tahun 32. Kau tahun 99. Kalian berkembang setelah zaman PKI. Kau tahu itu? 2001 perbandingan umat muslim dengan umat Kristen. Jangan kita ke 1950. Kita ke 1950 dulu. 1950 kami muslim 99% di Indonesia. Tapi setelah 1955, 1960 ya, setelah PKI dibubarkan,
kami menjadi 86% dan kalian di situ bertambah menjadi 6% dari 1%. Kau harus tahu 2025 kami Berarti Bang Kores ini anak cucu PKI berarti Bang Gunung Batu. Anak mereka memang betul ada, mereka keturunan PKI, makanya benci-benci sama Islam. Res, izin Res, teman-teman yang muslim, teman muslim jangan multi dulu. Kalau banyak yang multi, HP saya ini ngedrop, suka ngehang. Jangan terlalu banyak, biarkan izinkan kita yang di atas yang menghadapi ya, teman-teman muslim ya, jangan multi dulu. Terus jangan ini baperan teman-teman netizen, dikit-dikit turunin, dikit-dikit turunin. Mau diskusi sama siapa nanti kita? Kalau nggak ada di Komal Muslim, nggak ada OT-nya, kalian mau gimana? Mau nonton di Komal Oten, menyaksikan hujatan mereka? Turunkan. Ya nggak usah gitulah, yang kuat lah. Kita muslim loh, mayoritas loh, masa nggak kuat mental? Kalian tuh nggak, maksud gua tuh kalian kalau mau terhitung, oh iya, oh begitu ya, oh maaf saya salah, ya susah nemunya dong. Ngapain saya harus mengakui kesalahan saya? Ah itu dia. Saya harus berhadapan dengan sumamu itu yang mengatakan bahwa kalau kita mau ya, itu kalimatnya. Kalau kita mau, kita akan bumi hanguskan karena tidak sesuatu. Kita ini hidup Islam berjihad. Coba kau apa itu? Kami di Indonesia nih. Kalian mengganggu kami nggak? Oh, kami nggak pernah mengganggu kalian. Kalian yang Ya terus kenapa kami bumi hanguskan kalian? Lah itu pernyataan sumamu, gurundalmu itu. Mana ada? Sundalmu itu. Oh aduh, kok marah-marah sama Gurunda? Iya memang Gurunda banyak mengsyahadatkan orang Kristen, tapi tidak pernah mau memerangi kalian gitu. Toh kalian cuma 6%, gimana mau menang lawan kami? Enggak. Kalian cuma 6%. Jangan kau ini. 6% gimana mau menang lawan kami? Ini sudah teruji dalam segala sesuatu. Jangan begitu. Itu dia. Kita ini manusia, hidup berdampingan. Betul. Hidup berdampingan. Makanya jangan disenggol-senggol gitu. Sadar kalian 6%. Bukan begitu caranya bilang untuk membumi hanguskan orang. Kau kira segampang apa? Di mana dia? Kami setiap hari sama Gurunda tidak pernah dengar kami Gurunda bilang bumi hangus, bumi hangus. Bukan membumi hanguskan bumi ini, membumi hanguskan kalian Kristen di Indonesia. Ya kalian masalahnya apa? Yang masalahnya begini, apakah kau kira kita segampang untuk gurundal-sundalmu itu mengatakan membumi hanguskan kami? Ya 6% itu mudah sebenarnya. Kalau kalian misalnya pemberontak gitu. Hei, makanya kalian mulai kalau gitu. Kalian mulai. Berapa kita persen? Hei, tidak segampang itu, bro. Jangan kau bicara. Memang Poso kalian menang ya? Kayaknya kalian bonyok deh di sana. Bonyok kami. Aduh, kami masih hidup. Kalian bonyok di sana deh. Kok udah kalian bonyok deh. Kami nggak mau bawa ke sana, tapi ya kalau mau ke sana kalian bumi hangus. Kalian kalah telak kalian. Kalian mulai kalian kalah. Tidak. Kalau kemarin juga di Bitung kalian mulai kalian kalah juga. Mati 2 kalian. Kami tidak hidup di sana lagi. Tolikara kalian tahu, Tolikara tahu 2015. Ketika kami sholat Id kalian lempar-lempari batu, mati 1 kalian. Maluku bonyok juga ya? Tolikara Papua. Maluku kapan Maluku ya? Coba kau itu Maluku bonyok juga. Maluku yang mana ya? Lupa ya. Kapan itu ya? Iya, karena memang kau bukan lahir. Kau ini lahir tahun berapa? Kau tidak menyaksikan hal itu. Kau ini. Iya, kalian itu harusnya gini. Ketika terjadi tempur, misalnya contoh Poso yang kalian bonyok di sana, lalu di mana lagi ya, Tolikara itu ya. Kalian harusnya bersyukur sama pemerintah gitu. Karena pemerintah menahan pasukan tambahan dari kami supaya tidak turun ke sana. Beruntung kalian. Karena kau bumi hangus kan? Tolikara kan kalian mulai, kalian yang mati 1. Iya. Lupa ya? 1 aja. 1 mati. 1. Kalian mulai itu. Kami sholat Id. Kalian lempar-lempari batu. Apa maksudnya itu? Sementara sekarang di Tolikara kami ada hidup, umat Kristen ada di situ atau tidak? Ada. Oh, berarti tidak di bumi hanguskan sesuai dengan. Ya tidak, karena kami kasihan juga lah. Kalian kan cukup dikasih malu saja. Jangan kau bilang sama sumamu itu untuk membumi hanguskan kami, kasihan. Kami manusia. Di mana Gurunda bilang kayak begitu, kasihan?
Nanti ada Kalian video ini saya. mental korban memang. Nanti saya kirimkan video itu kepada kamu ya. Ya, boleh, boleh. Saya follow, Ya, saya follow. kirimkan nanti ya. Ada Boleh, saya ya. rekam. Saya Ya. download videonya. Siap. Hei, jadi nanti saya Jadi begini, iya nanti kau kirim biar saya ngobrol dulu. Jadi begini kawan-kawanku yang Kristen yang ku kasihi, kami di sini hanyalah untuk membantahi dan mengkonter semua fitnah dan hujat yang dilontarkan kebetulan dari kaum Kristen kepada Islam gitu. Kalau ujung-ujungnya yang mendengarkan sakit hati, ya itu adalah tuayan dari apa yang para penghujat Islam tabur. Seperti yang dirasakan oleh Gunung Batu. Gunung Batu sakit hati gitu. Itu tuayan itu. Begitu kawanku. Saya turunin ya. Saya nurut ke netizen ya. Coba cariin Oten yang ini yang tadi komen-komen turunkan. Cariin Oten yang nurut ya. Kristen yang nurut. Iya, saya salah. Iya, saya menyembah manusia. Ayo coba. Cariin bawa ke sini. Ayo cariin, bawa ke sini. Enggak kabur dia, saya kick. Ayo yang komen-komen turunkan, ayo. Cariin Oten yang nurut ya. Iya Bang Kores, saya nyembah manusia. Iya Bang Kores, saya salah. Ayo. Ya. Iya Bu, hati-hati, makasih ya Bu. Selain nurut, selesai diskusi langsung syahadat Kang. Cari yang kayak gitu. Cariin dong, cariin, ayo. Cariin. Ayo teman-teman cariin. Ayo cariin. Nah, kalau nggak ada Oten di atas, yang komen-komen turunkan pasti minggat dari room ini. Cari room muslim lainnya, turunkan, itu nggak ada ilmu, turunkan menghujat. Nah, kalau di semua komal nggak ada diskusi, lari ke room Oten ngedengerin hujatan mereka di sana. Bener nggak Imoto? Terus gue ini ngapain anjing? Ngapain gue ini sekarang? Biar itu yang komennya itu puas. Halo. Ya, Samuel, Kristen ya Samuel. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Ya. Oke, saya mau menanggapi. Jangan noise Bang, nanti disuruh turunin loh. Kenapa? Jangan noise, nanti disuruh turunin. Noise. Ya, Bang noise itu. Ya. Aku mau noise gimana ya? Aku pengguna baru di TikTok, nggak paham. Halo? Yang ngomong aja ngomong. Aku mau menanggapi Bang Suma ya. Kata Bang Suma kan nggak ada Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, gitu ya. Ya. Nah, saya mau menanggapi ini, saya mau tanya pendapat Bang Suma ini ya, sama Bang Kores atau yang lain ya. Pendapat kalian itu gimana gitu? Ketika Yesus dicobai oleh iblis ya kan, dicobai di gunung itu ya, aku lupa. Itu iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti malaikatmu akan menantang engkau, menahan engkau supaya nggak jatuh. Terus yang kedua, sembahlah aku, maka semua dunia ini akan aku berikan kepadamu. Pada saat itu, detik itu ya, itu kan yang sedang dicobai oleh iblis, itu kan adalah Yesus ya. Nah, jawab Yesus pada saat itu juga, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaanku karena perspektif orang kan mesti beda-beda ya dalam menginterpretasi ya. Apakah kata Yesus ini tidak mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu di Matius 4 ya? Aku lupa Bang, harusnya. Iya itu Matius 4 itu, tunggu ya. Iya, iya. Itu kita ke Matius 4 dulu. Ketika Yesus dicobai. Nah di sini ada salah apa ya, salah ngerti dari kekristenan. Kita baca dari 5-nya ya.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai si anak Allah ini, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, gitu. Nah, jadi ianya di sini itu Allah, engkaunya di situ itu anak Allah, gitu. Jadi Allah tidak akan mendiamkan ketika anak Allahnya ini diganggu. Ya, ya. Nah, di situ lalu kemudian di Matius 4 nomor 7-nya Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya itu jangan elu mencobai Tuhan dengan mengganggu orang-orangnya yang beriman atau yang disebut anak Allah di sini. Gitu maksudnya, Samuel. Tapi itu yang sedang dicobai kan Yesus ya, secara personal ya. Iya, karena Yesusnya anak Allah. Sebagaimana yang dia katakan di Yohanes 10:33. Mengapa engkau salahkan aku ketika aku mengatakan aku anak Allah, kan gitu. Tapi di situ kalau saya melihat itu ketika iblis mencobai, karena secara personal kan yang dicobai detik itu kan Yesus ya, pribadi Yesus ya. Dan Yesus menjawabnya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kayaknya itu mengarah ke dirinya sendiri gitu loh. Karena yang bukan Allah Bapa. Nah itu kalau misalnya apa ya namanya? Kalau misalnya masih kayaknya masih dicocok-cocokin kayak gitu, itu masih belum kuat gitu kan, dari iblisnya sendiri. Iblis ini mengganggu anak Allah untuk mencobai Allah gitu loh. Tapi kalau saya melihat, karena pribadi dalam Trinitas itu kan ada 3 ya. Sedang yang dicobai iblis saat itu kan Yesus, bukan Bapa ya. Jadi ketika Yesus menjawab, iya, yang dicobai iblis itu adalah Allah dengan mengganggu anaknya. Karena makanya di situ tuh ada engkau iya. Lihat, perhatikan perkataannya iblis loh. Ada tertulis tentang engkau, ia akan, ianya di situ Allah gitu loh. Engkaunya di situ si Yesus. Iya, memang yang ianya itu memang ke Allah Bapa ya. Tetapi yang sedang dicobai bukan Allah Bapaknya sih. Itu jelas Yesus. Memang itu anak Allahnya, kita sepakat di situ. Lalu kemudian kita nggak sepakatnya ketika Yesus bilang jangan engkau mencobai Allah. Nah, di sini kan kalau Kristen merujuknya kepada Yesus gitu. Nah, kalau yang sebenarnya itu merujuk kepada Bapa. Yesus itu maksudnya ke Bapa, karena nanti bertentangan sama perkataan Yesus di sini. Kita lihat di Lukas 18:19. Di Lukas 18:19 di sini Yesus berkata, ketika ada seorang yang jahat bertanya kepada siapa? Seorang yang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, guru yang baik? Nah, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dar. Lukas 18:19. Yesus aja di situ sudah menerangkan yang baik cuma Allah. Aku nggak baik kan gitu. Jangan dipaksain Yesus Allah. Yesusnya aja udah ngebantah dia Allah di Lukas 18:19. Oke, bukan masalah itu ya. Aku mau fokus ke yang tadi dulu karena aku melihat itu mungkin bisa dibahas nanti ya. Aku mau fokus ke yang pada saat pencobaan karena itu sesuatu yang simple. Jadi untuk nggak terlalu membutuhkan bentrok. Kalau Kristen butuh banyak menafsirkan. Kalau Kristen, kalau kami simple gitu. Tertulis pakai kata aku, kelar. Nggak pakai perumpamaan atau ini maksudnya. Karena kan gini ya, dalam arti konteksnya itu kan Yesus iblis sedang mencobai Yesus kan ya. Dan di situ Yesus menjawab secara langsung ketika setelah dicobai detik itu juga, jangan engkau. Ya ngapain iblisnya ngomong mengenai engkau gitu? Kalau misalnya Yesus di situ maksudnya dirinya, ngapain iblisnya ngomong mengenai engkau? Itu seperti gini, misalkan misalkan Anda mencobai saya, jatuhkan di dirimu, yang dicobai kan saya, nanti ayahmu akan menolong kamu. Oh ya udah gini aja Samuel lah, kalau lu pengen dapat iya dari gua, ya gua iyakan, dan jadinya Tuhannya dua Allah di sini. Ada dua Allah di sini, ada satu Allah Bapa, satu Allah Yesus gitu. Pagan jadinya. Silakan. Iya, kalau
kalau Trinitas itu tiga pribadi kan ya, tiga pribadi. Nah ini maksudnya gini Samuel, kalian itu curangnya di sini ya. Gua langsung aja nih. Kalian itu Trinitas 3 pribadi gitu, tapi yang dihitung hakikatnya. Tapi ketika keciptaan ke manusia yang dihitung pribadinya bukan hakikatnya gitu. Standar ganda kan? Ngerti nggak? Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya bagaimana? Sekarang kita di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 di sini ada 7 orang. Berapa hakikat kita? 7 orang. 7 hakikat. Hakikatnya ada berapa? Ada 7. Apa aja? Hakikatnya ada 7 orang kan, 7 pribadi yang berbeda. Lo bukan, hakikatnya ada 7 orang. Orang kan pribadi. Sekarang hakikatnya ada berapa? Maksudnya gimana ya? Ini dari 7 orang ini ada berapa hakikat dari 7 orang ini? Kalian ke Tuhan 1 hakikat 3 pribadi. Kenapa ketika ke manusia kalian bingung? Ada berapa hakikat ini? Hakikat. Aku kurang paham. Kan? Tuh, kalian kalau ke Tuhan kalian, lancar banget. Hakikatnya 1, pribadinya 3. Sekarang kalau kita keciptaan kayak begitu. Ini kita ada 7 orang. Hakikatnya berapa ya? 1 manusia. Nggak ada hakikat tumbuhan, hakikat binatang, nggak ada di sini. Tapi ketika ke manusia yang kalian hitung pribadinya. Kalau kalian ke Tuhan yang kalian hitung, yang kalian hitung hakikatnya gitu. Oke, saya mengakui. Pinter Samuel. Baru nangkep kan? Di situ curangnya Kristen. Ketika ke Tuhan yang dihitung hakikatnya, ketika keciptaan yang dihitung pribadinya. Nggak boleh kayak gitu, bre. Kalau lu pengen menetapkan konsep, kalau hakikatnya dihitung, ya manusia juga yang dihitung hakikatnya. Jadi mau kita ada 7, mau kita ada 10, mau kita ada 100, hitungnya tetap 1. Sekarang lu pergi tuh ke rumah makan Padang gitu. Pesen lu 7 menu, bayarnya 1 hakikat, bisa nggak? Oke. Saya bisa menangkap maksudnya kamu ya. Jadi mantap. 7 orang 1 hakikat. Terus Trinitas itu 3 pribadi 1 hakikat. Tetapi masalahnya hakikat di sini itu antara 7 orang ini bukan satu kesatuan yang tidak disatukan. Lo bukan kita memang bukan satu kesatuan, tapi kita bersatu dalam 1 hakikat. Ya, hakikatnya memang 1 ya. Tetapi kan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus juga 1 hakikat, tapi mereka 1 kesatuan yang tidak disatukan. Itu bedanya. Karena kalau ya kita juga tidak disatukan. Memang Anda bersetuju 1 hakikat ya, oke 1 hakikat. Tapi kan bukan 1 kesatuan gitu ya. Sedangkan antara Bapa dan Yesus dan Roh Kudus sama-sama 1 hakikat, tapi 1 kesatuan. Bahkan 1 kesatuan. Nah, 1 kesatuan itu gimana maksudnya? Dalam 1 wadah, dalam 1 apa maksudnya gitu loh? 1 kesatuan. Jadi gini, 1 itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya, bahasa apapun itu memiliki 3 substansi ya, dalam arti pertama 1 mutlak ya kan, yang kedua 1 kesatuan yang disatukan. Contohnya kayak orang bersekutu atau pernikahan itu kan 1 kesatuan yang disatukan. Iya, nah 1 kesatuan, tapi dalamnya kan banyak orang kan gitu. Yang ketiga, ini 1 kesatuan yang tidak disatukan. Saya akan ambil contoh untuk Trinitas. Sebenarnya banyak ya. Mungkin yang paling mudah itu saya melihatnya Trinitas. Analoginya itu seperti antara api, hawa panasnya, dan terangnya. Jadi ketiga ini nggak bisa dipisahkan dan tidak pernah disekutukan. Emang aslinya 1. Tidak mungkin ada yang 1 tanpa yang lain. Ketiganya ya, tapi apa matahari ya maksudnya ya? Api? Hanya gini, karena gini. Ilustrasi itu jangan kita tidak menyamakan semua poinnya. Kita ambil yang sesuai aja gitu loh. Jadi ya tadi apa yang sesuainya apa tadi? Api ya. Nah, sesuainya gini ya, antara api, hawa panas dan terangnya itu 3 entitas yang berbeda. Api dan hawa panasnya itu sudah berbeda dan terangnya juga berbeda. Tetapi loh, sekarang posisinya gini. Sekarang gini Samuel, ini api ya. Ini api gitu. Ini ada hawa panas sama ada apanya satu lagi? Terangnya, ada terangnya sama hawa panas gitu. Nah, ini kan jatuhnya sifat gitu, bagian dari si api ini tuh, bukan pribadi dia. Hawa panas itu entitas, bukan sifat. Loh, sekarang kalau misalnya entitas dia bisa berdiri sendiri hawa panas ini kalau entitas.
Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya kita. Nah kalau gitu bagian dari si api. Yang namanya entitas, yang namanya pribadi, dia bisa berdiri sendiri tanpa si api atau tanpa si sumber. Ya memang mungkin tapi jangan di situ namanya menyamakan. Jadi kamu. Nah sekarang posisinya, kalau posisinya Yesus sama Roh Kudus bisa berdiri sendiri tanpa Bapa, berarti ini entitas yang berbeda. Nggak bisa berdiri sendiri. Kalau gitu bagian ini namanya jatuhnya sifat gitu. Ngapain menuhankan sifat? Ya bagian. Jadi bagian dari Bapa. Nah kalau bagian dari Bapa, ngapain disembah si sifatnya? Bapaknya aja langsung disembah. Nah itu kita tidak menyamakan ya. Jadi beda ya. Nah kalau semua susah memang. Disamakan. Jadi ambil poinnya gini loh. Kita jangan tidak menyamakan antara Trinitas dengan api panasnya, hawa panas dan terangnya. Kita tidak menyamakan. Ya tadi ya, kalau gitu nggak usah dibawa contohnya. Yang namanya analogi itu apa namanya? Siapa konsepnya sama gitu kan, subjeknya yang diceritakan berbeda kan gitu kalau apa analogi itu. Kita tidak menyamakan antara Trinitas dengan api, hawa panas dan terangnya, tetapi tolong fokus ke poin yang saya berikan. Poinnya adalah ketiganya ini satu kesatuan yang tidak pernah disatukan atau disekutukan. Yang kedua, mereka ketiganya tidak dapat bertentangan. Yang ketiga, tidak mungkin ada satu tanpa yang lain. Yang keempat, setara. Fokusnya ke situ aja poinnya, jangan ke yang lain-lain. Kalau nanti ya ini gini Tritunggal itu sama kayak dengan Hindu Trimurti. Trimurti itu ada 3, Vishnu, Brahma, Siwa. Gitu kan. 3 ini adalah manifestasi wujud dari Brahman. Brahman ini Tuhannya. Tapi dia memanifestasikan wujud dalam 3 rupa. Apa aja itu? Brahma, Wisnu, Siwa. Itu oneness nanti. Tapi yang gua respect kalau Hindu ya mereka mengamini itu dan mereka menyembah 3-tiganya gitu. Itu kalau satu menjadi 3 jelmaan itu manifestasi nanti oneness, jadi sama aja kan. Ya sama aja sama Tritunggal. Sekarang Tritunggal ini hakikatnya Allah gitu. Kemudian ada 3 bentuk, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka bertiga ini kan sama-sama Allah dia. Ya itu apa bedanya? Bukan apa ya, bukan sesuatu yang disatukan. Kalau pas satu yang disatukan tuh kayak gini. Misalkan nih 3 pensil yang berbeda ya. Tadinya berdiri sendiri lalu diikat jadi satu, itu namanya sekutu. Ya, pensil hakikatnya apa? Kayu. Mereka dari kayu dimanifestasikan wujud menjadi 3 pensil. Fokus ke poinnya aja yang saya sebutkan. Itu poin yang gua mau sampaikan gitu. Semua bentuk yang sekarang ada itu ada hakikatnya gitu. Pensil ya kayu gitu kan. Orang-orang di sini ya manusia gitu. Tapi kalau untuk contoh pensil ini saya hanya memfokuskan ke satu poin ya, yaitu tentang sekutunya, bukan masalah hakikatnya, bukan masalah itu apa, bukan. Jadi paham ya maksud saya. Jadi contoh pensil itu saya hanya mengambil satu poin, yaitu tentang sekutu. Artinya sesuatu yang tadinya berdiri sendiri jadikan satu, sekutu itu. Jangan lari ke pensil hakikatnya ini segala macam. Lo harus diambil hakikat kan gitu. Dalam Tritunggal kan ada hakikat, ada pribadi gitu. Masa nggak mau ketika kalian ngambil analogi nggak mau diambil hakikatnya apa? Jadi karena Anda harus melihat apa yang saya sampaikan. Saya tidak bermaksud menyamakan. Ya dipakai hakikatnya. Hakikatnya apa gitu? Untuk Trinitas bukan pensil ya. Pensil itu tentang sekutu. Ya terus ngapain bawa analogi tentang pensil? Untuk menjadi satu pembeda. Paham ya Mas Teguh? Supaya bisa lebih memahami perbedaan antara sesuatu kesatuan yang disatukan dan yang tidak disatukan. Paham ya? Ya udah itu gua nggak bahas itu. Samuel yang bikin soalan sendiri itu dan gua nggak kesana. Sekarang ini apa maksudnya disatukan dan satukan itu mau dibawa kemana sebenarnya? Maksudnya gimana? Disatukan, apa maksudnya itu? Jadi satu kesatuan itu kan ada 2 jenis ya. Satu kesatuan yang disatukan dan satu kesatuan yang tidak disatukan. Tidak disatukan. Nah ini Tuhannya Samuel ini yang mana Tuhannya Samuel? Satu kesatuan yang tidak disatukan. Ini saya yang tidak disatukan. Oke, maksudnya apa tidak disatukan itu? Memang aslinya seperti itu. Contoh kita ambil geometri matematika, ada dimensi panjang, lebar, kali tinggi. Kayaknya kan nggak pernah disatukan. Memang aslinya kalau disatu itu. Oke. Nah, kan? Atau misalkan seperti apel.
ada kulit buah, ada daging, ada biji. Itu kan satu kesatuan yang nggak disatukan. Ini hanya untuk Nggak disatukan. Terus antara Nggak disatukan. pensil tadi, nah itu satu kesatuan yang disekutukan. Tadinya berdiri sendiri diikat jadi satu, itu namanya satu kesatuan yang disatukan. Itu maksudnya. Terus jangan menyamakan segalanya antara Trinitas dengan analogi tadi, seperti kayak apel ya, buah apel itu kan satu kesatuan antara kulit buah, daging buah. Iya udah gua ngerti. Oke, gua ngerti Samuel. Nah sekarang gini posisinya, Tritunggal yang diimani Samuel itu bukan eksklusif Kristen punya gitu. Sebelum Kristen punya konsep yang seperti ini gitu, pagan-pagan terdahulu, contoh Roma gitu, atau Yunani atau Mesir, mereka punya konsep yang seperti ini. Contoh misalnya di Roma ada namanya Dewi Ketes. Ketes ini adalah hakikatnya. Ketes mempunyai 3 pribadi dengan wajah yang berbeda-beda dia, si Ketes ini. Nanti di Yunani ada Dewi Diana namanya. Diana juga sama, itu hakikatnya. Nanti ada pribadinya 3 Diana yang berbeda-beda fungsinya. Sehingga ketika gue lihat Kristen kayak begini itu bukan hal yang baru gitu loh. Kalau lu belajar lu akan tahu dulu ada yang seperti ini. Dan sayangnya yang ada seperti ini tuh bukan dari Yahudi. Yahudi nggak mengenal konsep seperti ini. Ya aku paham. Mantap. Perkataanmu paham. Tapi gini ya, di dalam kekristenan kita kalau bicara tentang Trinitas ya, untuk analogi apapun ya, bahkan kalau Trinitas itu sendiri kan memang tidak ada ya dalam Alkitab kan. Nah, bahkan untuk analogi kan Anda melihat orang Kristen kan pasti banyak macam-macam kan. Nah, itu analogi itu sebenarnya kan memang tidak ada di dalam Alkitab memang. Ya kan? Tetapi kita mengambil kesimpulan itu dari beberapa elemen. Nah, ini yang masalahnya. Masalahnya Alkitab memang tidak menjelaskan Trinitas itu secara sangat detail. Maksudnya secara implisit banget gitu loh. Paham ya? Iya paham. Karena gini, di dalam Alkitab itu, di dalam Kristenan itu memang Trinitas tidak dijelaskan secara sedemikian rupa detail sehingga orang bisa satu suara. Maksudnya Tadi lu udah bilang gitu Samuel, udah bilang gitu. Ya. Jadi memang seperti itu. Jadi karena dalam satu konteks Trinitas itu bisa dibilang sangat penting, bisa dibilang tidak. Paham ya maksudnya? Kata siapa ya? Nah ini juga, ini ya, gue langsung aja masuk ya. Gue langsung aja masuk gitu. Ketika kalian bilang Trinitas itu memang bisa dibilang sangat penting, siapa anjir yang melegitimasi Trinitas itu penting? Siapa? Yesus, Roh Kudus, Bapa, Paulus, siapa yang pernah bahas ini? Itu perjanjian baru setebal-tebal itu tuh hidupnya Yesus, surat-suratnya Paulus, sebagian surat-suratnya Yohanes, Petrus, sama siapa? Yakobus gitu. Ini mereka semua ini nggak pernah ada bahas Trinitas sama sekali. Maksud saya ngapain dibahas gitu? Maksud saya penting itu untuk orang Kristen, penting dalam satu konteks untuk orang Kristen, bukan untuk dunia ya, bukan untuk orang non Kristen, maaf ya, saya kurang lengkap menjelaskan. Jadi maksud saya Trinitas itu bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak kalau menurut dalam konteks iman Kristen gitu loh. Kenapa? Karena di dalam Kristen kalau dibilang penting ya pasti penting, kalau dibilang enggak karena ya kalian ngomong penting itu tuh datang dari pribadi kalian sendiri, bukan dari otoritas agamanya. Yesus, Bapa, Roh Kudus, murid-murid Yesus, nggak ada sama sekali yang, bahkan Trinitas ini nggak pernah dibahas atau jadi bahan obrolan murid-murid Yesus sama sekali gitu. Ngapain dibahas? Di dalam di dalam Kejadian itu kan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kan ada kata kita itu menggambarkan keesaan Allah dalam kesatuan yang Trinitas. Itu kata Kristen gitu. Itu menggambarkan keesaan Allah dan itu adalah Trinitas, itu kata Kristen. Kata Kristen itu, kata Yesus nggak begitu, kata siapa? Kata Paulus nggak begitu. Menurut Anda, kata kami di dalam kitab Kejadian itu Anda memahaminya seperti apa? Mazmur 82 1-6. Bukan yang di Kejadian, baiklah. Iya, penjelasannya itu di Mazmur 82, menjelaskan dalil dengan dalil gitu loh. Gimana? Aku kurang paham. Coba dibuka Mazmur 82.
Maaf ini lagi di jalan ya. Oh alah, oke. Nah kita buka Mazmur 82 nomor 2. Di sini dikatakan begini, dan ini menjadi pegangan Yahudi serta Ibu Rita Wahyu, orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani. Ketika bilang kita di situ, mana sih Mazmurnya ini? Daniel, Yesaya, Mazmur. Oke, nah di sini dikatakan begini, 82 nomor 1, Mazmur Asaf titik Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Ya. Nangkep ya? Ya, nangkep aku. Iya, jadi dalam keimanan Yahudi ini terjemahannya memang busuk ini. Allahnya seakan-akan ada banyak. Jadi ketika Tuhan berdiri dalam sidang ilahi di antara para Elohim, ia menghakimi. Nah, Elohim di sini itu adalah para malaikat-malaikatnya maksudnya di situ. Dalam bahasa Ibraninya Elohim di situ. Itu aku belum membaca ya. Maksudnya aku belum mempelajari ya. Karena makanya pelajari secara utuh gitu loh. Ngerti bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani, nanti lu dapat kebenarannya, Bre. Gini Bang, oke aku paham. Tapi gini, Mantap. saya ngambil kesimpulan dari keteranganmu ini ya, Mazmur berapa 82 ya. Gini, perbedaannya gini Bang. Kalau kejadian yang tadi saya sebutkan, baiklah kita menjadikan itu kata itu sangat implisit, sangat jelas. Sedangkan di Mazmur 82 itu agak bias Bang. Betul nggak? Agak bias. Enggak. Itu. Jadi nggak bias gitu Kak. Karena paham ya. Jadi karena gini, yang lu nggak ngerti berikutnya adalah di dalam Ibrani, dalam kultural budaya Semitik, dalam kultural bahasa budaya apa. Oke. Mau kemana lagi coba silakan. Karena ini kan di dalam kejadian ini kata kita itu kan sangat sederhana, sangat implisit, bukan sesuatu yang mengandung makna kiasan segala macam ya. Sangat sederhana. Ada makna kiasannya kalau dalam bahasa Ibrani, Bre. Ini yang nggak dimengerti Kristen Indonesia gitu. Mereka menganggap kita di situ, kita dalam kultural budaya bahasa Indonesia. Nggak nyambung jadinya. Itu dalam bahasa aslinya apa? Memang Anda tahu kalau itu bukan. Ya iya tahu lah. Dalam bahasa Ibrani, dalam kajian bahasa Semitik itu ada Ibrani, Arab, Akadia, Aramaik gitu kan. Lalu ada Hitit, itu ada namanya konsep majestic plural. Majestic plural ini adalah penggunaan kata majemuk yang dinisbatkan kepada orang tunggal sebagai bentuk kehormatan atau sebagai bentuk kerajaan. Itu mana orang Indonesia ngerti? Karena kita nggak pernah pakai kayak gitu. Nah, majestic plural ini selain ada di bahasa Semitik, ada juga di rumpun bahasa Indo-Eropa. Digunakan di bahasa Prancis. Contoh misalnya orang Prancis ketika nanya apa kabar kepada kamu, comment allez-vous. Apa itu comment allez-vous? Apa kabar kalian? Gitu. Kalau kan harusnya kan bisa comment tout appel gitu. Comment tout appel apa? Apa kabar kamu? Pakai tu. Ini pakai vous kalau Prancis. Di Inggris ada juga we, Edward, the King of England and the United Kingdom. Dia pakai kata we di situ. Majestic plural. Lu menghakimi kitab suci lu dengan bahasa apa? Dengan bahasa terjemahan gitu loh. Berantakanlah sudah imannya. Gitu Mabre. Wah hilang dia, nggak kuat sama ilmu. Googling. Ini apel ini musim apa Kristen apel? Apel musim apa Kristen? Oke Bang, terima kasih ya. Halo. Ya. Jadi sama-sama. Kamu sebentar, saya mau lanjut sedikit aja ya. Iya. Jadi maksud kamu kata ganti jamak itu bisa dipahami sebagai kata ganti tunggal gitu. Itu maksudnya gini. Pertanyaan saya gini loh. Secara logika ya, namanya kata tunggal itu kan hal yang paling tidak mungkin kan diartikan kata plural, karena kata tunggal itu diciptakan untuk pertentangan dari plural.
Nah, Kata Samuel, ya itu kalau nggak mungkin logikanya Samuel, logikanya orang Kristen Indonesia gitu loh, yang nggak mau menghargai bagaimana budaya bahasa kitab itu diturunkan. Lu siapa yang mendikte kultural bahasa Ibrani dalam perjanjian lama? Siapa lu? Logika lu apa ngaruhnya gitu? tapi gini, pertanyaan gini, ketika Anda mengatakan di dalam Eropa misalkan ya, apa kabar kalian, itu diterjemahkan apa kabar kamu, itu maksudnya gini, itu kan sesuatu yang sepertinya budaya, bukan sesuatu yang formal. Paham ya maksudku ya? Nah, formal budaya dipakai itu secara teks, maksudnya secara tata bahasa yang benar, harusnya kan apa kabar kamu kan, betul nggak? Betul. Nah, makanya itu kan di dalam perjanjian itu kata kita, bagaimana itu bisa dikatakan digantikan di situ kan penerjemah Alkitab ya, nggak mungkin lah menurut saya ya, karena saya juga belum meneliti itu. Ya nggak bisa, penerjemah Bible yang di Indonesia nggak mungkin mengganti kata kitanya dengan aku gitu kan, karena kata kita dipahami sebagai aku itu pemahaman gitu, nggak bisa lu dalam terjemahan lu yang kata kita ini diganti aku, ya beda ranahnya dong, beda keilmuannya. Lu dapatkan pemahaman dari kitab suci itu dari orang-orang yang menjelaskan, bukan dari terjemahannya langsung dipaksakan untuk berubah sesuai dengan ilmu pemahaman gitu, Bre. Oke, menarik ini. Saya baru dengar ada kata, karena konsepnya setahu banyak, Bre, banyak di Ibrani itu kata jamak untuk kata tunggal. Contoh misalnya Elohim. Elohim ini kata plural, kata jamak. Kata tunggalnya apa? El sama Eloah. Itu tunggalnya, jamaknya Elohim. Sama kayak juga muka dalam Ibrani. Muka itu dalam bahasa Ibraninya panim. Itu jamak loh. Tunggalnya apa? Pana. Kayak gitu-gitu banyak, Samuel. Cuma posisinya lu Kristen Indonesia mencoba memahami kitab suci pakai bahasa Indonesia. Seakan-akan Musa dan Yesus lahirnya di Betawi gitu loh. Oke. Saya pertama gini. Oke, ini saya mau turun ya, soalnya kerja ya. Oke, saya pertama kesimpulan saya gini. Saya baru dengar dari Bang Kores ya, bahwa kata ganti plural itu bisa dipahami sebagai kata ganti tunggal untuk tata bahasa formal. Nah itu kalau bahasa sehari-hari mungkin oke lah, tapi kalau formal saya baru kali ini, saya belum ngecek ya. Saya itu. Iya, nanti cek, nanti lu cek ini. Kalau misalnya lu mau belajar yang kayak gitu, yang formalnya, lu cek surat Raja Inggris ketika terjadi perebutan perbatasan antara Chili dan Argentina. Nanti di situ tuh ada tuh formalnya tuh. Oke, intinya gimana? Surat kekuasaan itu intinya untuk merepresentasikan kata plural menjadi tunggal. Iya, jadi di situ si Raja Inggrisnya waktu itu Raja Edward, dia berkata begini, kami Edward raja dari perserikatan bangsa-bangsa Inggris. Ya. Setelah mendalami perdisputan atau dispute itu apa ya? Perseteruan gitu. Nah, ngerti ya, begitu. Formal itu. Kata kami yang disampaikan oleh Raja Edward itu, kami bangsa Inggris itu kan enggak. Nah itu anjir, gua bilang dia nggak pakai bahasa Inggris, dia ngomong kami Raja Edward. Oke, itu kalau menurut saya kami itu mungkin kesalahan apa ya namanya, salah formalitas penggunaannya. Ya, tunggu. Ini lu berkali-kali, Samuel. Menurut saya, mungkin bagi saya, pendapat lu siapa sampai pendapat lu harus didengarkan? Lu siapa? Oke, gini ya. Menurut saya, nah ini maksudnya gini, Samuel, ini gua kasih tahu ya. Memang ini penyakitnya orang-orang Kristen. Dia menghakimi yang ada di dunia dengan pendapat dia pribadi. Itu masalahnya Kristen. Oke, saya menghargai pendapat Anda ya, karena saya juga lagi kerja kan, nanti saya turun. Nanti saya akan sudahlah. Apa yang sampai Mas Kores sampaikan, bahwa kata kami di dalam bahasa Inggris secara formal. Gini Bang Samuel kalau paham harus masuk surga dulu, Bang Samuel. Iya, betul. Kenapa? Kalau pengen paham harus masuk surga dulu. Ya sudahlah. Oke, nanti gini ya Bang Kores ya, saya akan cek bahasa Inggrisnya kami
seperti yang dicontohkan Raja Edward, itu benar nggak secara formalitas, secara tata bahasa Inggris itu bisa diartikan saya? Coba nanti Iya, gitu. Ya, ini kata kuncinya di Google kalau mau nyari ya. Nanti cari ini. Pertama ketik royal we. Oke. Yang kedua ketik majestic plural. Pakai Inggris ya, majestic. Oke. Ya. Nah, pelajari itu. Oke. Nanti udah belajar, udah dapet cara counter-counternya atau menurut sayanya lu naik lagi. Biar gua kasih ilmu lebih banyak gitu. Oke, satu lagi ini. Boleh. Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bentar, Bang Samuel, bentar. Sebelum nanya itu satu lagi kan pertanyaannya. Nah, sebelum pertanyaan tap layar dulu sampai 100 Bang, biar dijawab. Tap layar dulu. Oh, oke. Maaf ya, ini saya juga lagi kerja ya. Mungkin lain kali Iya. masuk lagi ya. Oke ya. Iya Bang. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Oke. Ya. Belajar ke pesulap merah Bang, belajar Tadi satu ke lagi pesulap apa ya? merah. Oh, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini pribadi gua. Kalian Kristen harusnya cari nama itu, namanya Bapa sama namanya Roh Kudus siapa. Gitu, Bre. Keren kan? Nah, jadi gitu Ikhwan. Ini apa? Kalau misalnya ada tritung yang muter-muter atau tritung yang hujat-hujat, kasih kores, kemakan semuanya. Gua lumat, Bre. Antara turun sendiri atau oke gitu, Bre. Itu ayat sisipan Bang, enggak. Tad naik tad. Gini kadang ada juga yang sering the five gospel itu ya. Lu kalau misalnya kita mau observasi kebenaran, ketika hanya satu sumber yang mengatakan seperti itu gitu kan, nggak kuat untuk dibawa ke dialog akademis, nggak kuat Bre. Dan gue udah ngecek 5 manuskrip tertua dari Bible, Vatikanus, Brezae, Sinaiticus, Alexandrianus, sama 4 deng ya, 4 itu ada, itu Matius 28 itu ada gitu loh. Kecuali kalau mau dibawakan sebelum zamannya kodeks itu, bisanya gimana ya, kalau gua nemu datanya, kalau nggak ada datanya ya nggak usah ngomong ke sana dulu Bre. Wah. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ke Bandung, Ustaz? Bandung apa? Jakarta? Mana? Kapan? Kiraha. Belum tahu kapan. Ya itu dia. Kita selesaikan juga lah satu-satu. Ini kan kita ada yang lagi dihadapin juga. Sambil nunggu kabar. Ini Guruna udah aktif belum ya? Guruna udah pesan tiket belum ya? Udah. Coba share di grup Kang. Tanggal berapa? Share di grup tanggal berapa? Ya udah, saya share di grup. Tapi izin dulu ke Gurunda, boleh nggak di share? Itulah, Gurunda. Soalnya kan ada yang bocor. Perorangan aja. Iya, saya nggak berani soalnya selama masih ada yang bocor nggak berani saya. Siapa yang usah nge-share, nggak usah tiket, kasih tahu aja kapannya gitu aja. Ya. Nggak usah nge-share. Oke. Coba Kang chat di grup Kang. Saya jadinya besok, soalnya kan sekarang tanggal ganjil, jadi nggak bisa ke sana. Paling besok saya ke sananya. Nanti saya minta duit buat ini. Ke sana kemana? Ke Gurunda, ke itu kantor polisi. Oh. Lagian Akang ini ya, kok jadi orang tuh kayak gitu amat coba. Ditunggu-tunggu udah berbulan-bulan nggak minta-minta. Baru kali ini minta. Kok gitu amat sih? Masa minta gitu 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali.
Kalau butuh Orang itu saya paling mintanya. orang itu kan paling lambat itu ya seminggu sekali gitu loh. Mentok-mentoknya ya setengah bulan. Ini 3 bulan, 4 bulan nggak pernah minta. Itu duit diapain aja yang ada di rumah? Hah? Nggak pernah dipakai. Nggak Ini ada. yang ada di rumah ini nanti keburu expired nggak laku nanti ini. Iya. Keburu dimakan tikus uang di Ya pasar udah Ali. nanti tiap hari mintanya. Oh, keseringan. Langsung di transfer aja besok siang saya langsung berangkat. Biar Iya, cepat diciduk tuh bocah. Jangan diawet-awet tuh kalau punya duit itu ya, cepet-cepet. Nanti saya Amin, spill ya Allah, ya ya Rabbal siapa yang mau Alamin. diciduk. Kan berarti sing jadi doa. Aduh, lanjut. Almasih. Selamat sore. Almasih. Almasih. Iya bang, Almasih. assalamualaikum warahmatullahi. Iya bang, ya bang. Waalaikumsalam. Ini Isa Almasih. Nama aja bang, nama. Ada apa bang? Ya bang, pengen gabung aja, Oh iya. KTP-nya ada tapi KTP-nya? Ada bang, ada. Ya udah tunjukin dulu KTP-nya kalau mau gabung. Emang topiknya apa bang di sini komalnya? Topiknya debat lintas agama. Mohon maaf bang, ini komal Muslim apa Kristen? Komal Islam. Oh, komal Islam. Oh iya bang, sama berarti bang, saya kira sama saya bang. Saya kira komalnya si Oten. Oke lah bang, saya tunjukin KTP ya bang. Emang penting ya bang? Jangan di sini nunjukin KTP-nya, di KUA aja bang. Emang mau ngurus jere ya bang? Ya gimana bang? Ada yang mau disampaikan bang? Ya bang, cuman pengen aja bang. Itu abangnya kalau pakai nama Al-Masih berarti khusus merujuk kepada Nabi Isa itu. Iya, itu yang saya iniin. Enakan si Masaha, kalau Masaha dia dari Masaha nggak pakai al jadi umum. Kalau Al-Masih berarti merujuk langsung gitu. Iya, mending gini bang, abang turun dulu, ganti nama dulu ya bang ya, yang enak namanya ya, nggak boleh nih kalau di Islam nggak boleh kayak gini ya bang. Assalamualaikum. Emang kenapa bang? Emang Udah nggak usah nanya lah, emang kenapa? Nggak, maksudnya kan kalau pakai Al-Masih itu merujuk kepada satu nama yang ditentukan gitu, Nabi Isa. Kalau Nih pakai kadang-kadang Masaha netizen juga baru. nggak paham nih. Nggak mau mendebat juga sih, cuma ngomong aja. Nah, mending kayak gini namanya siluman, namanya kayak gini siluman. Ya, waalaikumsalam siluman. Siapa yang berani debat sama saya? Muslim apa Kristen bang? Berani gak? Muslim apa Kristen bang? Kalau berani saya tak turun. Oh ya udah turun aja bang. Ya. Kalau berani saya tak turun. Oh oke. Saya tahu. Islam bang, Muslim bang. Iya bang. Semangat Ini Unggar semuanya. Muslim apa Kristen? Unggar. Muslim, bang, selamat siang menuju sore. Salam kenal untuk semuanya saja. Ya salam kenal bang. Ada yang mau disampaikan bang? Ya, saya hanya mensupport aja. Maunya lanjutkan perjuangan abang-abang. Siap. Makasih banyak bang. Semangat Ya. selalu ya bang ya. Ya sama-sama. Oke. Karena Oke. di daerah Jawa Tengah umumnya itu memang banyak kristenisasi. Hanya begitu. Oh informasi. iya. Saya turun. Betul bang. Siap. Makasih banyak bang. Sehat selalu bang. Assalamualaikum.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang sopan, yang pakai nama bagus, enak kitanya juga. Islam semangat semuanya, Bang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap Bang, sehat selalu ya Bang ya. Sama saya. Ayo buat teman-teman Muslim, kalau hanya sekedar menyapa-nyapa silakan naik aja. Tapi waktunya nggak lama ya, setengah menitan. Nah gini, kalau lagi diskusi jangan minta naik dulu. Nah kalau diskusinya udah, nah baru saya naikin. Kalau hanya sekedar menyapa-nyapa silakan naik aja. Assalamualaikum. Tapi waktunya nggak lama ya. Ini feedback Bang. Siapa ini Jetos? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang disampaikan Malina? Malina. Waalaikumsalam Andi Bala. Waduh. Silakan. Teman-teman Muslim yang mau nyapa-nyapa silakan naik. Armanten, Iran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang disampaikan? Tidak ada, Mbak. Cuman pengen tahu aja gitu. Oh iya, makasih banyak ya Bang ya. Sehat selalu ya, Ya. Bang, semangat ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Armanten. Assalamualaikum. Ya, Ya, bikin waalaikumsalam. semangat aja untuk Bang Polres, Bang Kian Santang dan Bunda Rahma. Lawan terus itu Yahudi dan Nasara, karena jelas dalam Al-Quran bahwa musuh yang nyata itu Yahudi dan Nasara, Bang. Lawan terus Bang. Islam terus tetap jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Maghrib Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Tuhan. Bagi Allah, Bang. Iya. Ya, gimana Bang Kabul? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, cuman suprot aja. Suprot. Ayo suprot ya. Semoga Semangat ya, Bang. dakwah ini membuahkan hasil. Amin Amin. ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Oke, makasih ya Bang. Oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada Sapna Adnan. Iya, assalamualaikum Bang Kian Santang. Sehat selalu, Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi. Ya. Iya. Cuma ngedoain sehat Semoga- doang, nggak ngasih obatnya. Iya, enggak. Sama Bang Ali, Bunda Rama. Jangan lupa naikin lagi yang semalam ya Bang. Ya, jangan ngedoain sehat doang dong. Dinaikin lagi Sekalian yang kasih semalam. obatnya. Yang menggocok. Tuh, itu. Ya udah itu aja Bang. Makasih, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma ngedoain sehat doang, ngasih obatnya kagak. Mas tuh. Assalamualaikum Mas tuh. Iya, ngasih semangat wae Kang Kian Santang. Enggak. Semangatnya. Amin. Siap tempur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang semalam itu siapa ya? Naikin lagi yang semalam. Naikin lagi yang siapa ya? Banyak soalnya yang naik itu. Emang semalam Akang diapain? Nggak tahu dia ngapain saya. Kok minta dinaikin lagi kayak semalam? Bingung, Apa yang bingung. mau gua cerita? Asumsi, muter-muter, mulai. Bingung saya dia. Saya apain ya? Saya nggak ngapa-ngapain dia kok. mulai asumsi, mulai asumsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke. Coba